Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Baik. Untuk malam hari ini kita kembali lagi di seminar amal yang kali ini topiknya itu benar-benar luar biasa nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau tanya nih kabar dari teman-teman dulu. Apa pada malam hari ini gimana sih kabarnya untuk teman-teman? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar kabar teman-teman pada malam hari ini mungkin. Baik, saya rasa semuanya udah baik aja. Oh ya, terima kasih Kak Ari. Alhamdulillah kalau baik. Nah, eh, baik untuk selanjutnya gini. Pasti teman-teman semua bingung kan kenapa siapa sih Mas ini kok tiba-tiba muncul langsung bilang selamat malam, kemudian tanya kabar. Nah, saya Noval Julianto, biasanya dipanggil Noval. Saya adalah alumni dari TOT KCI batch ke-14 itu. Nah, pada malam hari ini saya akan memandu acara seminar amal yang dilaksanakan hari ini. Itu. Nah, untuk seminar amal hari ini itu sama seperti sebelumnya. Nantinya hasilnya 100% seminar amal ini akan disalurkan pada kegiatan Jumat Berkah untuk yatim dan juga duafa. Itu. Nah, baik kalau begitu karena saya sudah berkenalan juga, kita mungkin langsung aja ke kita langsung aja ke topik kita kali ini pada seminar malam hari ini yaitu adalah self healing, yaitu self healing mengaktifkan inner power untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, topik kali ini itu ada yang benar-benar bagus sekali, luar biasa, dan malam hari ini kita juga udah mendatangkan narasumber yang saya rasa luar biasa begitu karena setiap ada beliau begitu ya rasanya beliau itu akan menjadi pusat perhatian untuk semua orang gitu. Nah, siapa sih beliau ini? Beliau itu adalah motivator nasional, beliau juga hipnoterapi trainer dan juga NLP trainer serta life coach. Nah, life coach ini cocok banget untuk tema kita kali ini pada seminar amal ini yaitu self healing. Baiklah, kalau gitu kita sambut aja untuk narasumber kita malam hari ini yaitu Bapak Joko. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam, Bagaimana kabarnya, Pak? Noval. Alhamdulillah sehat luar biasa, Kak Noval. Kak Alhamdulillah. Noval sehat selalu, Kak? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Alhamdulillah. Oh, posisinya ada di mana nih, Pak? Karena kan Pak Joko ini selalu aktif begitu ya. Iya, ini kebetulan saya hari ini tadi ada agenda di Tulungagung. Jadi kita sekarang ini lagi live dari Tulungagung nih, salah satu kota di Jawa Timur. Karena mulai pagi tadi aktivitas di Tulungagung ini. Itu, Kak Noval. Baik, Pak Joko ini sibuk sekali gitu. Walaupun sekarang ada di Tulungagung, masih menyempatkan untuk memberikan informasi, menyempatkan memberikan materi kepada kita gitu. Nah, Bapak, sebelumnya saya memohon izin dulu sebentar, begitu karena ini kan masih seger-seger nih saya melihatnya. Eh, Pak Jokonya pun juga seger gitu karena di jam 6 jam 7 ini tuh bisa dibilang kayak apa ya Pak? Jam dunia malam itu baru dimulai begitu nggih Pak. Jadi kita seger-seger gitu. Mungkin kita bisa ambil sesi dokumentasi dulu Bapak. Silakan, silakan, Kak Noval. Ya, Saya baik. ngikut aja. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Joko. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah join mungkin bisa on cam dulu sebentar, mungkin 1 atau 2 menit untuk kita ambil sesi dokumentasi dulu. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang lain, seperti Kak Ari Mardian, Kak Andrianto, begitu. Ataupun kalau memang tidak memungkinkan untuk on cam, bisa memberikan reaksi saja. Itu juga boleh. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin bisa
dibantu on cam atau memberikan reaksi saja juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih untuk ya teman-teman yang sudah memberikan reaksi. Kalau itu saya mulai saja. Bisa senyumnya diperlihatkan yang paling manis. Saya hitung satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ini yang terakhir. Boleh gaya bebas begitu. Daripada hanya senyum aja mungkin bisa sambil peace atau sambil apapun itu juga boleh. Baik, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan on cam dan juga memberikan reaksi. Kalau gitu, untuk teman-teman juga boleh untuk tetap selalu on cam ataupun off cam juga tidak apa-apa. Yang penting semoga informasinya ini bermanfaat. Gitu. Nah, baik, kalau gitu kita bisa langsung saja nih Pak Joko. Mungkin kita teman-teman juga udah pengen tahu masuk apa sih itu kayak self healing gitu. Nah, mungkin saya ingin tahu nih Pak, kan topik sebelumnya di seminar amal itu yang sebelumnya juga udah sangat luar biasa begitu. Nah, untuk yang malam ini apa sih alasannya Pak Joko sendiri untuk mau mengangkat topik self healing ini untuk dibahas begitu, oke Pak? Sapa dulu ya untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Ya, selamat malam. Ya, mudah-mudahan semuanya pada malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Ya, senantiasa diberikan kesehatan ya yang luar biasa. Karena tema kita ini berhubungan dengan kesehatan kan, Nova. Jadi kenapa saya mengangkat terkait dengan self healing ini karena kebetulan akhir-akhir ini saya banyak sekali mendapatkan klien-klien terapi ya yang meminta untuk merilis ya terkait dengan sampah-sampah emosi yang itu secara otomatis ternyata berdampak kepada kesehatannya secara fisik gitu ya. Makanya hari ini adalah tema yang sangat luar biasa untuk kita angkat ya karena sejatinya tubuh manusia itu terkoneksi secara sistem baik antara pikiran, ya kemudian jiwa, ya kemudian juga tubuhnya. Jadi kalau misalnya ada sakit tubuh itu pasti juga sangat mempengaruhi pada emosi kita, gitu ya. Nah, emosi kita juga mempengaruhi terkait dengan kesehatan tubuh kita. Nah, tanpa kita sehat, ya maka aktivitas kita juga tidak akan bisa normal. Ini. Nah, kalau aktivitas kita secara fisik itu juga membutuhkan fisik, kemudian fisik kita tidak sehat, ya aktivitas jadi tidak normal. Apalagi kalau yang tidak sehat emosinya, yang tidak sehat adalah pikirannya. Ini. Nah, maka aktivitas kita juga menjadi tidak normal. Ya. Nah, harapan saya dengan tema ini kita angkat bisa memberikan manfaat ya pada teman-teman terutama yang hari ini hadir ya dan saya ucapkan terima kasih sekali hari ini bisa hadir dan terlebih lagi bagi yang sudah memberikan donasi ya. Jadi kalau tidak pun tidak ada masalah ya, karena saya pengen teman-teman mendapatkan manfaat, karena saya benar-benar tulus berbagi ya di setiap-setiap seminar Amar ini, apa yang bisa dimanfaatkan silakan dimanfaatkan. Tapi kalau teman-teman sudah memberikan donasi, saya ucapkan terima kasih karena ini donasi ini nanti pada saat hari Jumat kita salurkan kepada adik-adik yatim ya di acara Jumat Berkah biar bisa mereka menikmati makan bersama gitu, gitu. Biasanya kita belikan nasi kotak atau kita berikan makanan yang setelah sholat Jumat itu mereka makan bareng-bareng di panti asuhan ya. Seperti yang kemarin kita sudah salurkan di panti asuhan Sunan Kalijogo, kita berikan makanan setelah selesai sholat Jumat mereka makan bareng-bareng gitu ya di aula itu. Ya. Itu sungguh menyejukkan hati, sungguh menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih dan manfaat ilmunya teman-teman dapat, ya pahalanya juga dapat. Nah, terutama malam ini kita bahas tentang self healing, bagaimana mengaktifkan inner power, kekuatan di dalam diri agar tubuh kita senantiasa fit. Ya, tubuh kita senantiasa fit, ya sinergi antara pikiran, emosi dan juga tubuh kita. Kira-kira begitu kan Nova. Kenapa kok ini saya angkat karena akhir-akhir ini saya banyak sekali menemukan kasus-kasus yang mungkin ini menjadi salah satu juga yang nanti dirasakan oleh teman-teman dan bisa merilis sampah-sampah yang ada dalam dirinya. Kira-kira begitu.
Baik, terima kasih Pak Joko. Nah, ini tadi kan Pak Joko udah banyak mention tentang self healing begitu nggih Pak. Nah, menurut Pak Joko nih, self healing itu apa sih gitu Pak? Kan definisinya self healing itu banyak banget gitu. Tapi kalau menurut Pak Joko sendiri nih, self healing itu apa begitu nggih Pak? Mungkin untuk menjawab ini ya, saya bisa izin untuk menyampaikan beberapa slide materi ya, yang akan saya tunjukkan pada teman-teman yang sudah hadir di Zoom maupun juga di live streaming YouTube saya ya, terkait dengan bagaimana menjelaskan awal terkait dengan self healing ini. Saya izin share screen ya Kak Novel ya. Ya, monggo Bapak. Oke, sudah kelihatan Kak Novel ya? Oke. Ya, sudah terlihat Nah, Bapak. jadi kalau kita bicara self itu ya diri sendiri, healing itu adalah penyembuhan. Bagaimana melakukan sebuah penyembuhan diri sendiri ya? Karena pada dasarnya tubuh manusia itu diberikan kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Nah, semua ya Tuhan itu maha adil. Tubuh manusia itu diberikan kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Kenapa pada akhirnya setiap manusia itu diberikan sakit? Karena ada yang overload di dalam diri kita, ada yang tidak balance. Sesuatu yang tidak balance itu pasti tidak baik. Karena setiap kondisi itu ada batas maksimumnya. Nah, ketika kita melebihi batas maksimum, nah di saat itulah kemudian ada sebuah sinyal-sinyal yang sebenarnya sudah dialarmkan oleh tubuh kita, tapi kadang kita abaikan. Nah, kayak gitu. Nah, kita ini dalam self healing menyadari bagaimana titik-titik simpul itu, titik-titik alarm itu di mana, nah sehingga bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan itu. Dan apabila ternyata memang keseimbangan itu nggak bisa kita capai, ya gimana caranya kita bisa memulihkan dengan cepat. Ya, inilah yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, ketika kita bicara self healing ini tidak akan lepas dari namanya kesehatan holistik. Nah, dalam konteks kesehatan holistik ini kita harus memahami bahwa tubuh ini tadi itu adalah satu sistem body tubuh ya, kita ada secara fisik ini ya, itu ya harus sehat secara fisik ya, tapi orang yang dikatakan sehat secara fisik itu tidak bisa dikatakan sehat kalau pikirannya nggak sehat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang gila itu kan bisa lari kemana-mana gitu kan, bahkan makan sampah pun kadang-kadang nggak sakit ya secara fisik, tapi pikirannya dia sakit, jadi nggak bisa dikatakan orang itu sehat gitu ya. Jadi satu sistem, maka fisiknya dia harus sehat, pikirannya juga harus sehat gitu ya. Nah, pikiran harus sehat itu, ciri khas pikiran sehat itu bagaimana? Nah, pikiran yang sehat itu adalah yang mampu ya merilis terkait dengan hal-hal apapun yang itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa-rasa yang itu di luar standar daripada apa yang dikatakan senang dan bahagia, kira-kira begitu. Jadi apapun stimulus yang itu muncul di dalam kehidupan kita, yang mengganggu pikiran kita, yang membuat emosi kita cenderung negatif, cenderung berekspresikan negatif, itulah yang membuat kita tidak sehat. Nah, bagaimana pikiran mampu untuk membalancing itu sehingga kita tetap bisa berpikir secara positif, berpikir secara energi gitu. Ya, kita bicara kesehatan pikiran seperti itu. Nah, kemudian kesehatan jiwa ini adalah akibat sebenarnya dari pikiran yang tidak sehat tadi. Kenapa? Ketika pikiran-pikiran itu tadi sudah diwarnai sesuatu yang mempersepsikan diri secara negatif, mempersepsikan diri secara buruk, maka otomatis akan mempengaruhi emosi. Ya, kalau pikirannya sendiri sudah negatif, emosinya pasti negatif. Kalau emosinya negatif, ya sikapnya pasti negatif. Sikapnya negatif, perilakunya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Itu hukum alam ini. Nah, makanya kesehatan holistik ini menyatukan segalanya antara body, mind, and soul. Ini one system antara tubuh, pikiran, dan juga hati kita itu harus seirama, harus sinergi. Nah, ada kalanya ada kondisi di mana itu tidak sinkron. Mulut kita kadang-kadang mengatakan is okay, aku ikhlas, tetapi sebenarnya hatinya masih dipenuhi dengan rasa sakit hati yang belum bisa dirilis. Oke, aku sudah bisa melupakan, tapi kenyataannya Mas Novel masih mengingat mantannya yang dulu sudah ditinggalkan 3 tahun yang lalu, sehingga nggak bisa move on ini ya. Ah, ini yang membuat akhirnya hidup kita jadi konslet gitu ya, nggak sinergi antara apa yang ada di pikiran
apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, ya akhirnya itulah yang terjadi. Nah, ketika sudah tidak sinergi seperti itu, nah inilah yang terjadi. Ya, maka kesehatan secara utuh tidak bisa kita dapatkan. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sehat, walaupun fisiknya mungkin sehat, gitu ya. Tapi ada waktu di mana itu nanti pasti akan berpengaruh ketika itu sudah overload, beban pikiran itu sudah tidak bisa menampung itu, ya maka pasti akan berpengaruh pada fisik. Fisik itu akan drop. Jadi ini saling mempengaruhi, gitu ya, saling mempengaruhi. Nah, ini kondisinya. Ini kesehatan holistik ya, jadi body management ada one system. Ya, dari mana kita harus membuat kita sehat? Dan balik lagi, mulainya itu dari mana? Kalau mulainya dari fisik, fisik kita sendiri juga yang terlalu overload gitu ya. Mau tidak mau mempengaruhi pikiran kita juga, mempengaruhi emosi kita. Karena batas maksimum fisik ini juga ada batasnya. Beban pikiran itu juga ada batasnya. Nah, kita harus tahu batas masing-masing di dalam kehidupan itu. Kira-kira begitu. Untuk membuat ini segala sesuatunya balancing. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian, ya, bagaimana melakukan pendekatan holistik ini? Karena tadi hubungannya dengan 3 hal tadi, maka itu tadi kita harus menyadari, mengakui, ya, antara hubungan ketiganya, antara pikiran, emosi, dan fisik ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan ini nanti akan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh pada lingkungan sosial kita, pada perilaku. Makanya ketika orang melakukan sebuah perilaku yang buruk di mata temannya, di mata lingkungan sosialnya, itu karena pasti pengaruh dari itu tadi. Ya. Kalau kita lelah mungkin jadi nggak mood kita bincang-bincang. Saya kalau terlalu lelah mungkin dengan ketemu Mas Novel mungkin agak sedikit emosian, bisa jadi begitu. Ya karena terlalu capek secara fisik. Atau karena mungkin saya lagi, pikiran saya lagi penuh dengan berbagai macam problematika yang belum saya rilis gitu ya. Ketemu sama Mas Novel ya, secara otomatis perilaku saya jadi nggak enak gitu, terpengaruh gitu. Atau saya ada pekerjaan yang itu terlalu rumit di kantor yang akhirnya saya pulang jadi bentak anak saya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Lingkungan sosial kita juga terganggu gitu. Ya, lingkungan sosial kita tidak terganggu. Nah, kalau lingkungan sosial kita terganggu karena perilaku kita sudah tidak selaras gitu ya, mau tidak mau mempengaruhi nasib kita. Nasib kita seperti apa nanti? Ya, otomatis hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Hubungan saya dengan Mas Novel yang harusnya bisa saling berikan manfaat, akhirnya ya bisa saling membenci gitu ya. Nah, secara spiritual itu kan juga tidak bagus gitu ya. Karena harusnya kita secara spiritual itu harus berhubungan baik dengan setiap orang, pada akhirnya menjadi terganggu. Ya, dan otomatis karena hubungan kita terganggu, yang harusnya mungkin Mas Novel mau ngasih saya kue jadi nggak jadi gitu ya. Karena hubungan sosial kita menjadi nggak baik ya. Kira-kira begitu. Nah, ada penelitian nih ya. Penelitian ini di Stanford University ya. Kalau kita ngomong Stanford University sudah nggak bisa nggak diragukan lagi lah, dunia mengakui itu ya. Mengungkapkan antara hubungan antara pola pikir dan kesehatan. Jadi di dalam penelitian itu menyatakan bahwa pikiran itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik seseorang. Ini yang ngomong bukan saya hanya mengutip dari hasil penelitian-penelitiannya secara detail, nanti silakan di-searching di Google gitu ya. Jadi saya nggak mungkin mau mengangkat ini di sini tanpa dasar ini. Jadi silakan penelitian di Stanford tentang hubungan antara pikiran dan kesehatan fisiknya, nanti silakan di-searching akan muncul ini. Jadi di Stanford dia meneliti orang-orang yang kondisi fisiknya dia sakit itu banyak sekali yang berasal dari tidak balansinya pikiran. Jadi pikirannya yang overload tadi. Nah, kira begitu ya. Jadi pola pikir seseorang itu berpengaruh pada kesehatan. Pola pikir yang cenderung berpikir seperti ini, dia akan punya kecenderungan memiliki penyakit seperti ini. Itu ada penelitiannya. Nah, kemudian ini, orang yang berpikir negatif mengenai aktivitas fisik cenderung merasa tidak bugar. Ya, jadi orang yang berpikir negatif itu aktivitas fisiknya cenderung tidak merasa dirinya itu tidak bugar ya. Kalau dia apa ya dipenuhi pikiran-pikiran negatif ya otomatis ya semangatnya dalam beraktivitas itu menjadi apa yang ngelopro, ngelentruk ya, menjadi tidak terlihat energik gitu ya. Jadi merasa tubuhnya menjadi sakit semua. Ya, menjadi sakit semua. Pengaruhnya begitu. Nah, kemudian ini, persepsi negatif itu dapat menyebabkan stres yang berdampak buruk pada kesehatan fisik. Otomatis ya, kalau kita stres ya. Jadi intinya ya,
penyakit-penyakit yang timbul secara fisik ini bisa jadi sumber awalnya adalah dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, ini dari hasil penelitiannya adalah kira-kira begitu. Nah, kalau itu diterus-teruskan bisa menimbulkan stres, yang stres ini juga pasti berpengaruh kepada fisik juga. Nah, pikiran-pikiran yang cenderung mempersepsikan hidupnya negatif, itu juga sangat berpengaruh kepada ya kesehatan fisiknya. Kira-kira begitu, Kak Noval, ya gambarannya untuk awal. Ya, jadi ini ya kenapa kita bicara self healing, kira-kira begitu. Ya, mungkin sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, ya kita nanti akan lanjutkan di sesi poin-poin berikutnya. Monggo silakan Kak Noval. Baik, Bapak. Jadi, eh, dari penjelasannya Pak Joko ini, saya menangkap kalau apapun yang kita pikirkan itu nantinya akan mempengaruhi kesehatan kita juga gitu ya Pak. Ya, Nah, betul Kak Noval. baik ya Pak. Nah, mungkin eh, mungkin saya apa boleh melemparkan nih Pak ke teman-teman begitu untuk karena ini juga masih awal sebelum kita melanjutkan lagi yang lebih dalam begitu Bapak. Jadi mungkin teman-teman yang bisa mau bertanya juga boleh, tapi saya ada pertanyaan Bapak untuk Pak Joko. Ya, Bentar lagi Pak. Nah, eh, mengapa sih Pak, apa ya? Apa gini namanya? Memahami self healing ini penting begitu Pak untuk kehidupan kita begitu Pak. ya. Hidup ini mencari keselarasan, Mas. Hidup ini mencari sebuah keseimbangan. Dan dalam hidup kita, kadang itu kita out of control. Dalam hidup kita itu kadang-kadang terlalu memforsir diri. Entah karena penyebabnya apapun, entah karena saking kita giatnya cari uang gitu ya, saking kita giatnya pengen senang-senang gitu ya. Ada contohnya gini aja ya, sekarang ini lagi ngetren itu kan drama-drama Korea, drama Cina gitu ya. Ada orang yang sudah kecanduan melihat drama, itu sampai semalaman dia begadang nggak tidur. Padahal ada hak tubuh yang itu harus diistirahatkan. Gitu kan? Kalau dalam teori ini ya kesehatan itu minimal orang manusia itu minimal semalam itu harus kondisi deep sleep ya. Deep sleep itu setidaknya ada 3 jam. Itu deep sleep. Kalau dia nggak deep sleep ya, dia bisa deep sleep. Itu katakanlah ada yang ngomong itu tidur itu 8 jam. Gitu. Kalau saya sih kelamaan ya. Saya biasanya menggunakan deep sleep itu sekitar 4 jam itu udah cukup bugar gitu ya. Kalau benar-benar deep sleep ya. Tapi sekurang-kurangnya 3 jam. Tapi kalau kemudian itu dilanggar, pasti tidak terjadi sebuah ketidakseimbangan dalam hidupnya. Nah, gitu. Nah, maka dari itu kita ini harus bagaimana menjaga balancing itu. Ya, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas itu. Bagaimana teknik untuk self healing itu sendiri agar kita bisa menjaga balancing atau setidaknya ketika kita sudah tidak balance, bagaimana mengembalikan itu. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang teknik-teknik bagaimana kalau di dalam agama Buddha itu ngomong ada meditasi gitu ya. Kalau Islam ngomongnya tentang zikir gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah balancing untuk bagaimana mengaktifkan inner power untuk masuk pada sebuah titik kesadaran di mana kita itu menyadari bahwa ada sebuah kesalahan di dalam hidup kita yang itu harus kita kembalikan kepada aspek-aspek yang balance itu ya. Nah, kalau memang tidak bisa, ya maka ada kondisi yang itu hak-hak itu tetap harus dipenuhi di lain waktu. Ibaratnya harus diganti. Ibaratnya kalau Mas Noval semalam nggak tidur, ya mau tidak mau pagi tidur gitu. Ibaratnya begitu. Karena ketika hak itu tidak terpenuhi, ada batas waktu, itu akan overload. Dan ketika overload, ya udah, mau tidak mau, terjadilah kondisi yang disebut dengan sakit tadi. Nah, bagaimana dalam kondisi sakit? Sakit itu adalah bentuk dari sebuah ketidakseimbangan. Ya, yang namanya tidak seimbang ya harus diseimbangkan kembali gitu ya. Nah, untuk mempercepat ini, kita harus menyadari bahwa ada ketidakseimbangan dalam hidup kita. Harus ditemukan ketidakseimbangannya di mana. Nah, ketika kita sudah menemukan, ya kita terima kondisi itu. Kemudian kita rilis. Nah, tekniknya nanti saya akan jelaskan di belakang gitu ya. Nah, tapi titik penyadaran itu enggak. Ibaratnya gini, gimana caranya orang bisa tobat kalau dia nggak pernah menyadari dirinya dosa? Mas Novel nggak pernah merasa dosa. Suruh tobat. Aku tobat apa? Aku nggak dosa.
Ibaratnya gitu. Ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini kita minum obat secara fisik itu sebenarnya adalah untuk balancing. Untuk balancing. Nah, cuma dibantu dengan obat. Nah, kalau kemudian sakitnya itu berasal dari pikiran, ya kita balancing pikiran kita. Nah, untuk balancing itu bisa dibantu oleh terapis. Bisa saja dilakukan sendiri kan. Nah, ini saya katakan tadi. Bagaimana self healing itu? Kita mengaktifkan kemampuan kita untuk menyadari keadaan diri kita, ya, merenungi keadaan diri kita, menemukan mana yang tidak balance. Ya, ketika kita sudah menemukan, tobatlah ibaratnya itu. Bernegosiasilah dengan tubuh kita sendiri. Bernegosiasilah dengan pikiran kita sendiri. Terima keadaan ini, kemudian benahi. Gimana caranya yang terbaik? Gimana caranya saya bisa merasa lebih baik? Menjadi lebih baik? Itu yang harus kita jawab. Otomatis dengan pikiran kita bisa berpikir seperti itu, tubuh nanti akan mengikuti dengan sendiri. Nah, gitu, Mas. Jadi itulah sebenarnya sebuah kekuatan inner power yang ada dalam diri kita. Cuma tekniknya nanti sekali lagi teknik kita akan bicara di belakang. Tapi konteks itulah yang kita harus pahami. Tubuh itu akan merespon cara berpikir kita. Sekali lagi, tubuh kita itu akan merespon cara berpikir kita. Nah, Mas Noval punya calon pasangan, kemudian meninggalkan Mas Noval karena selingkuh. Rasanya gimana kira-kira, Mas? Sakit Saya hati. jawab, sakit hati. Ya, sakit hati. Itu normal. Tapi kalau peristiwa itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu dan Mas Noval masih sakit hati, ada yang salah dalam hidup Mas Noval. Kalau baru terjadi kemarin atau kemarin lusa, oke lah gitu ya. Nah, banyak orang kemudian peristiwa itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, kemudian membuat hidupnya tidak balance, membuat hidupnya sendiri merasa tersakiti selama, seolah dia nggak bisa berbuat apa-apa, seolah habislah ini semua, seolah nggak ada wanita lain, kata Mas Noval begitu. Ya, sehingga tidak membuka diri untuk peluang kepada wanita yang lain. Aku sudah terlanjur disakiti oleh dia. Apalagi mengatakan, oh semua wanita sama aja, nanti bakal menyakiti aku gitu ya. Itu kan tidak berada pada titik penyadaran. Dia berada pada kondisi ketidakseimbangan dari waktu ke waktu dan cukup lama. Dan bayangkan ketika itu terjadi, sebenarnya dia sedang sakit. Bisa jadi secara fisik dia melakukan aktivitas itu. Tapi bagaimana rasanya dia melakukan aktivitas di mana pikirannya tidak sehat? Hidupnya nggak akan pernah bahagia. Dan karena hidupnya tidak balance. Nah, kebetulan masih nampung gitu ya. Tapi ketika itu terjadi overload, ya game over sudah. Kita bicara game overnya bisa jadi karena dia sangat stres, depresi, bisa jadi begitu. Atau karena fisiknya terpengaruh, bisa jadi terjadi nanti keakibatnya kena psikosomatis, kemudian apa namanya mahnya ya akut, kena akutnya, tersangkut ya, akut sampai akhirnya mungkin harus masuk rumah sakit. Atau mungkin karena kondisi tertentu yang akhirnya dia harus masuk IGD dan sebagainya. Karena pengaruh itu tadi. Belum lagi kalau timbul yang masalah benci. Benci kepada setiap wanita. Benci kepada dirinya sendiri kenapa dia harus ditolak. Benci kenapa dia harus begini itu. Dan itu dipelihara bertahun-tahun. Hidupnya tidak balance. Nah, kembali pada titik penyadaran. Apapun kejadian itu terima dulu. Salahnya di mana? Nah, ketika kita sudah menemukan titik ketidakseimbangan itu, kembalikan balance. Gitu. Jadi orang berada pada titik itu kalau kita bicara kurva itu ini titik nolnya di sini. Kadang-kadang kita di -1. Tapi kita sadari kita sedang di -1. Segera kembalikan nol. Karena kalau ini dibiarkan bisa -1, -2, -3, -4 gitu. Saya nggak tahu titiknya nanti di mana. Bisa jadi dia game overnya di titik -7 gitu. Pada saat di titik -7 ya orang akan cenderung mulai punya pikir yang itu mungkin aneh ya, berpikir yang menurut dia itu normal tapi bagi orang lain tidak normal kayak gitu ya. Itu Mas Noval ya gambarannya. Jadi sekali lagi tubuh itu akan merespon cara berpikir Anda Oke, ya. baik Bapak.
Kira-kira begitu. Ya, berarti kalau tubuh merespon apa yang kita pikirkan, berarti kita ini apa harus memiliki prinsip yang kuat gitu, nggih, Pak? Biar tubuh kita juga tetap kuat begitu, karena prinsip kita udah kuat, berarti tubuh kita biar tetap bugar, kita biar gak stres begitu, Bapak mungkin. Ya, oke. Ini kan Mas Nova masuk pada tahapan poin saya di flyer itu kan. Kita bicara tentang prinsip ya. Ini kita bicara tentang unshakable mentality. Saya akan mulai share lagi di poin kedua. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya respon ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tulis di kolom chat sambil saya menjelaskan ini. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi awal tadi, silakan tulis di kolom chat. Nah, bicara tentang prinsip tadi itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan unshakable mentality, Mas. Jadi kalau kita bicara, nah ini ya, ada istilah unshakable mentality. Unshakable itu tak tergoyahkan. Jadi mentalnya tidak tergoyahkan. Nah, manusia itu cenderung memiliki prinsip yang kuat ya terhadap sesuatu. Itu pasti punya, nah, pasti punya. Gak mungkin tidak. Cuma dalam hal apa gitu ya, dalam hal apa ya gitu ya. Tapi manusia juga punya sebuah prinsip yang tidak terlalu kuat juga dalam hal apa, nah, gitu. Nah, prinsip yang kuat, nah ini ya, prinsip yang kuat yang dimiliki seseorang itu cenderung umumnya itu memiliki alasan yang irasional. Ya, irasional. Kayak gitu. Kok bisa begitu? Orang mencintai itu alasannya irasional. Karena abstrak. Mas Novel percaya kepada Tuhan itu irasional. Kalau nanti dirasionalkan, gak nutut gitu. Makanya orang-orang yang memiliki prinsip yang kuat itu didukung oleh pemikirannya sendiri, ya sehingga apabila itu sebenarnya diterjemahkan itu bisa jadi irasional. Semakin irasional semakin kuat. Orang percaya terhadap dukun, terhadap klenik itu irasional, tapi kuat. Dia percaya bahwa dukun itu sakti. Ya, padahal dia nggak pernah melihat kesaktian dukun itu secara langsung. Tapi dia percaya dikasih jimat oleh dukun. Tapi ada orang yang percaya bahwa ayat ini ketika saya baca menenangkan hati saya. Ya, dan dia rasakan itu. Itu juga irasional. Kenapa? Karena orang lain belum tentu baca ayat yang sama, merasakan hal yang sama. Gitu ya. Ya. Ini balik lagi seperti ini. Jadi ini umumnya prinsip yang kuat itu ya memiliki alasan yang irasional. Karena ketika itu dirasionalkan dan bisa dirasionalkan, maka menjadi tidak kuat lagi. Kenapa? Karena itu sudah bisa diilmiahkan. Sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Sudah bisa dijelaskan secara data. Sehingga ketika ada data yang jauh lebih kuat, ya patahlah dia. Udah selesai. Nah, itu ya. Nah, contohnya lagi adalah orang fobia. Pas Novel pernah tahu orang fobia. Contohnya fobia ulat bulu misalnya, cicak, Ulat binatang gimana? tertentu. Pernah tahu nggak orang fobia tertentu? Fobia mungkin ketinggian yang saya tahu, Pak. Oh, fobia ketinggian, oke. Ya, ketika Mas Novel berada di ketinggian bersama orang yang fobia ketinggian, ya terlihat rasional atau irasional, Mas? Rasional, Bapak. Rasional atau irasional? Lebih kelihatan yang mana? Kalau misalnya Mas Novel berada di ketinggian, Mas Novel nggak takut. Kok dia takut? Sementara di sini ada 10 orang, 9 orang tidak takut. Dia sendiri takut. Berarti dia cenderung irasional atau rasional? Irasional. Irasional. Ada orang fobia ulat bulu. Kelihatan ulat bulu, dia lari sambil teriak-teriak. Padahal di situ ada 20 orang berkumpul, dan yang teriak-teriak hanya dia. Rasional atau irasional? Irasional. Irasional. Karena dia membayangkan, dia punya prinsip yang kuat bahwa ulat bulu itu bakal menyakiti dia.
ulat bulu itu bakal nantinya bisa membunuh dia, bisa jadi begitu. Saya pernah bertanya kepada orang yang punya fobia cicak. Ya, saya bertanya, lebih bahaya mana orang? Lebih bahaya mana antara cicak dan buaya? Jawabannya apa kira-kira, Mas? Orang yang fobia cicak. Cicak. Cicak, betul. Lebih bahaya mana kucing sama harimau? Orang yang fobia kucing, dia akan menjawab kucing. Itu yang saya maksud ya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah prinsip ini sangat sulit untuk dirubah. Cenderung menolak jika ada pandangan lain atas hal tersebut. Mas Novel katakan, loh, ya pasti lebih bahaya harimau dong daripada kucing. Dia akan nolak itu. Lebih bahaya buaya dong daripada cicak. Dia akan nolak. Itu unshakable mentality. Prinsip yang kuat. Nah, masalahnya adalah unshakable mentality itu bisa sayap kiri dan bisa sayap kanan. Ada unshakable mentality, prinsip yang tidak tergoyahkan yang mendorong dia kepada perilaku yang cenderung negatif. Cilaka kan hidup kita. Udah salah, ngotot. Udah salah, dibenerin nggak mau. Udah nggak manfaat hidupnya, menyiksa diri sendiri, dinasihatin nggak mau. Cilaka nggak? Itu yang saya maksud. Nah, gimana caranya kita ini memiliki mental yang tidak tergoyahkan, tapi positif. Positif membuat hidup kita positif, membuat hidup kita manfaat, membuat hidup kita berdaya, itu harusnya. Nah, sekarang kita harus lihat apa prinsip-prinsip apa yang kita miliki secara kuat di dalam diri kita yang cenderung mendorong kita itu berdaya. Pertahankan itu. Mana prinsip-prinsip dalam hidup kita yang cenderung membuat kita tidak berdaya atau mengarahkan kita pada kehidupan yang cenderung negatif, yuk kita paksa untuk kita rilis itu. Itu yang saya maksud. Balik lagi ke titik penyadaran tadi. Karena ketika itu masih dipegang sebagai sebuah kebenaran, ya sulit untuk dirubah. Ya, saya tanya pada Mas Noval, orang minum minuman keras sampai dia teler, menurut Mas Noval itu baik apa enggak? Menurut saya itu nggak baik. Enggak baik. Bagi orang yang mendem tadi itu baik enggak? Baik. Baik. Nah, bayangkan kalau itu, prinsip itu buat saya mabuk juga pakai uang-uang saya sendiri, yang mabuk juga saya nggak mengganggu orang lain, apa urusannya? Dia pegang itu. Tubuhnya jadi rusak, keluarganya jadi hancur. Uang yang dia pakai susah payah tidak dimanfaatkan untuk hal yang lebih manfaat, tapi hanya dipakai untuk mabuk. Dinasihatin tidak mau. Dinasihatin susah. Ya kan? Berapa banyak prinsip-prinsip yang kita miliki yang kayak gitu dalam hidup kita yang seharusnya dirilis tapi kita rilis. Itu membuat hidup kita tidak berdaya. Tangkap ya maksud saya ya. Nah yang berdaya ya udah lanjutin. Yang ini loh yang tidak berdaya ini. Karena ketika itu nanti dikasih alasannya jadi irasional, tapi itu cukup kuat. Nah ini yang disebut dengan mental block. Nah jadi kaitannya dengan self healing tadi apa? Ya itu tadi balik lagi bahwa titik penyadaran itu kita harus merilis prinsip-prinsip itu juga membuat kita tidak seimbang kan dalam hidup kita. Kita harus rilis itu. Rilis. Ya. Hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip yang cenderung mengarahkan pada sayap kiri tadi juga gitu. Gitu. Itu Mas Nova ya. Itu yang saya maksud. Oke, nangkep ya. Nangkep Bapak. Oke, itu maksudnya prinsip yang tidak tergoyahkan kayak gitu Mas. Jadi balik lagi prinsip mana dulu ini yang kita harus ini ya. Prinsip yang kiri atau kanan gitu. Ya, Nangkep ya. Oke. ya. Saya ada pertanyaan Pak.
em, faktor yang mempengaruhi gitu, faktor-faktor gitu yang mempengaruhi terbentuknya unshakable mentality gitu. Jadi kayak apa sih yang bisa saya lakukan biar saya membuat prinsip saya nggak tergoyahkan begitu, Bapak. Jadi kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi itu ya pasti dari pengalaman hidup. Bagaimana kita bisa menerjemahkan pengalaman hidup ini menjadi sebuah belief ya, persepsi yang itu akhirnya menjadi belief. Contohnya tadi misalnya gini, Mas Noval pernah ditinggalkan orang yang dicintai sekali, gitu ya. Kemudian hampir berhasil melupakan, ketemu lagi yang kedua, ditinggal lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, terus ditinggal lagi. Gitu. Lama-lama berpikir, kayaknya saya nggak cocok deh menyukai perempuan ini. Ya. Kayaknya saya lebih cinta pada laki-laki, nggak apa ya kan? Kalau persepsinya salah, akhirnya punya belief yang salah. Akhirnya jadilah Mas Noval suka pada laki-laki. Gitu. Bahayanya kan di situ. Itu yang jadi masalah. Jadi balik lagi dari pengalaman hidup, peristiwa dalam pengalaman hidup itu kita mempersepsikan bagaimana. Itu sangat berpengaruh kepada ada keyakinan kita. Dan apabila itu menimbulkan ini Mas, jadi dalam hidup ini bisa saja kemudian keyakinan itu menimbulkan, ini contohnya ya. Ini. Nah, bentar saya share ya. Mengarah kepada kondisi ini. Nah, gimana kalau kemudian peristiwa dalam hidup ini membuat menjadikan kita akhirnya muncul kebencian, dendam, kedengkian. Kira-kira bagaimana kualitas hidup kita ketika dalam diri kita menempel hal itu dan bertahun-tahun. Kita benci kepada seseorang dan itu kita pegang bertahun-tahun. Apalagi yang kita benci juga nggak merasa dibenci. Sebenarnya yang tersiksa siapa? Terus saya ngomong nih, Mas Noval, ngapain sih kamu itu benci sama dia? Udah biarin aja, nggak usah dipikirin peristiwa masa lalu. Oh enak aja, enak aja. Nggak bisa. Aku pokoknya sampai dengan akhir hayat saya aku tetap membenci dia. Loh, dinasihati nggak bisa. Itu unshakable. Itu prinsip yang tidak tergoyahkan. Tapi membawa dia pada tidak berdaya sebenarnya. Nah, tapi hidup dia baik-baik saja, Pak. Menurut Anda baik-baik saja. Sebenarnya enggak. Dia tersiksa dengan kebencian itu. Apalagi dendam. Dia tersiksa dengan dendam itu. Dengki. Dia tersiksa dengan kedengkian itu. Cuma terlihatnya baik-baik saja. Kalau itu diterus-teruskan dan semakin dipupuk dan semakin banyak, ya overload lah. Jadi, overload. Ayo kita rilis. Pengalaman-pengalaman mana yang itu bisa menimbulkan ini dan itu masih ada dalam diri kita. Yuk kita rilis. Masalahnya adalah kita ini punya kekuatan untuk merilis itu. Tapi kita tidak pernah mengizinkan itu karena kita tidak berada pada titik kesadaran bahwa kita punya itu. Mas Noval bagaimana bisa berhenti minum kalau nggak pernah menyadari bahwa Mas Noval itu bahwa minum itu sesuatu yang tidak baik, tidak manfaat. Ya tetap akan minum lah, tetap akan mabuk lah. Nangkep ya. Begadang malam nonton drama box Cina itu, drama Korea itu sampai nggak tidur itu nggak baik karena tubuh kita itu memiliki hak untuk istirahat minimal di 3 jam tadi itu minimal itu diteruskan hari pertama kita hanya tidur sejam karena ini besoknya aktivitas kerja besoknya lagi dilanjutin lagi karena kita ketagihan lanjutin lagi apa lama-lama overload kesehatan kita pasti drop tubuh akan protes ada sinyal jadi ngantuk jadi pusing kepalanya jadi ini akhirnya apa darah tinggi
Tensi kita jadi turun atau bukan naik. Iya kan? Kemudian saya ngomong, Bu, ya istirahat, jangan diforsir tenaganya. Loh, terserah aku, itu kan hobiku. Nah, unshakable mentality, tapi membuat dia tidak berdaya. No, inilah yang harus kita pikirkan. Jadi jangan mentang-mentang kita punya apa kesenangan dan sebagainya. Kesenangan itu kesenangan jadi kesenangan sesuatu ketika itu mengarah kepada ketidakbalansingan di dalam hidup ini, gitu ya. Ini yang perlu kita harus pikirkan. Jadi ini harus kita rilis. Nah, bagaimana kalau misalnya prinsip yang tidak tergoyahkan tadi atau unshakable mental itu mengarahkan pada ini, mengarahkan kepada kebermanfaatan hidup. Gak apa-apa, saya dapat gaji sekian, saya dapat rezeki sekian, sebagainya saya bagilah kepada teman-teman yatim. Gak apa-apa, saya bagi sama saudara-saudara saya, kebermanfaatan. Kelihatannya, ya, misalnya ada orang yang ngomong, kok enak kamu yang kerja, kok kamu bagi-bagi kepada saudara-saudaramu. Kok enak kamu bagikan kepada anak-anak di panti asuhan itu. Ya kan terserah saya, itu ngomong saya. Saya senang kok berbagi pada mereka. Saya senang kok melihat mereka bahagia. Gitu. Itu juga unshakable mentality. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana nih? Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dirilis. Itu dulu. Nah, itu dulu ya. Oh, saya hidup ini untuk pengabdian pada Tuhan. Jadi apapun bagi saya bernilai ibadah. Saya suka menolong. Kasih sayang pada sesama. Nah, ini dua hal yang sangat berseberangan. Dan bayangkan orang yang punya prinsip tadi kebencian, dendam, dengki, satunya lagi kebermanfaat, pengabdian pada Tuhan, kasih sayang, suka menolong. Nah, mana yang lebih berdaya? Mana yang lebih membuat hati tenang? Mana yang membuat ini secara emosi kita menjadi lebih meningkat? Ini kita bicara prinsip seperti itu. Bagaimana kita memiliki unshakable mentality? Setiap orang punya itu. Nah, masalahnya adalah kita harus tahu unshakable mentality yang kita miliki itu, prinsip dan kegoyakan itu cenderung membawa kita kemana? Ke arah ketidakberdayaan atau ke arah keberdayaan? Ke arah membuat kita sukses ataukah justru gagal? Membuat emosi kita jauh lebih positif ataukah membuat emosi kita jauh lebih negatif? Itu Mas Noval. Oke, Oke. baik. Mungkin sejauh ini dari teman-teman juga ada yang ditanyakan, bisa langsung apa namanya mengetik saja langsung di kolom komentar atau bisa dengan raise hand begitu nanti bisa langsung berbicara lewat on mic gitu. Nah, baik kalau kalau tadi kan kita udah membahas tentang unshakable mentality nih Bapak. Nah, saya melihat di flyer oh ini ada dari Kak Ari Mardian Bapak. Kadang sulit sekali ikhlas Pak. Begitu beliau berkatanya. Oke. Anova pernah kuliah kan? Iya, pernah Bapak. Untuk lulus mudah atau susah? Eh, saya merasa 50-50 Bapak. Kadang ada mudah, kadang juga susah gitu. Ya artinya butuh perjuangan kan? Ya, butuh sekali. Kalau kita ngomong mudah kan, oh 90% mudah Pak. Saya lulusnya gitu. Berarti kan ada butuh perjuangan. 50-50 berarti kan ya setengah mudah, setengah sulit gitu ya. Artinya Anda harus berjuang gitu ya. Kan begitu ya? Iya, Bapak. Nah, kira-kira untuk menjadi orang kaya itu mudah atau susah, Mas? Susah Bapak. Susah ya. Artinya juga butuh diperjuangkan juga kan? Tapi benar-benar ada orang yang bisa kaya juga kan ya. Iya, Kira-kira jadi pengusaha itu sulit atau mudah, Mas? sulit. Sulit Sulit. juga kan? Tapi artinya itu butuh diperjuangkan kan gitu ya. Ya, Tapi kenyataannya kita tahu ada yang jadi pengusaha sukses kan? ada. Betul ya? Betul. Ya. Kira-kira cari jodoh sulit apa susah, Mas? Sulit. 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 Sangat sulit. Tapi bukan berarti karena sulit kemudian Anda nggak mau nikah kan? Oh iya, Itu harus kita pikirkan. Jadi saya memberikan ilustrasi yang sederhana saja. Bahwa sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa. Itu ya.
bukan berarti sesuatu yang sulit tidak bisa diraih. Oke. Nah, sesuatu yang itu mendorong kepada hal yang lebih mulia, lebih enak, lebih nikmat, itu perjuangannya tidak mudah. Orang ikhlas itu dijanjikan surga lah sama Tuhan. Orang ikhlas itu mendapatkan fasilitas tanpa batas dari Tuhan, nikmat tanpa batas dari Tuhan. Ya, betul nggak? Ikhlas itu perintah Tuhan. Kita diminta untuk ikhlas itu perintah Tuhan, bukan perintah saya. Bukan apa yang nyuruh, bukan motivator itu ya. Itu perintah dalam ayat suci. Anda lihat ada agama apapun ya. Saya Muslim, saya di Quran itu tahu bahwa Allah itu perintahkan kita untuk ikhlas itu ya. Itu perintah Tuhan itu ya. Anda yang beragama Kristen cari di Injil pasti akan ada orang diminta apa namanya untuk ikhlas itu ya. Ada cari itu. Pada kondisi itu ketika kita bisa ikhlas itu janji Tuhan itu tanpa batas. Nikmatnya luar biasa. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan itu. Kenapa ini sulit? Karena di balik kesulitan itu ada nikmat yang luar biasa. Kenapa jadi pengusaha itu sulit? Karena ketika Anda jadi pengusaha seperti saya, Anda nggak terima gaji memang, tapi Anda bisa menggaji orang lain dan Anda memiliki time apa ya, waktu yang lebih fleksibel dibandingkan Anda ketika bekerja diatur oleh orang lain. Tapi mencapai kondisi itu tidak mudah. Bahkan tuh, Anda cari kerja juga nggak mudah gitu. Saingan Anda banyak. Gitu. Tapi ketika Anda berhasil mencapai itu, ada kenikmatan, Anda bisa digaji, dapat duit gitu. Artinya segala sesuatu yang diraih dengan sulit, di balik itu ada kenikmatan yang luar biasa. Oke. Tapi bukan berarti sulit itu tidak bisa. Nah, Mas Noval tadi sudah menjawab. Cari jodoh sulit apa mudah, Mas? Mas Noval ngomong sulit. Tapi bukan berarti Mas Noval nggak mau menikah, kan? Mau menikah. Artinya walaupun sulit harus ditempuh. Ikhlas itu adalah perintah Tuhan. Jadi walaupun sulit, tetap harus ditempuh. Kenapa kita kok sulit ikhlas? Karena kita merasa memiliki. Karena kita berekspektasi terlalu besar. Kita berusaha mengatur takdir Tuhan. Kita berusaha mengatur hidup kita ini seolah-olah sesuai dengan harapan kita. Pertanyaannya adalah apakah semua harapan kita bisa terwujud 100%? Jawabannya udah jelas enggak. Kita ini harus menyiapkan diri kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sekaligus juga mempersiapkan diri apabila keinginan kita tidak bisa terwujud. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita juga ikhlas menerima kenyataan itu kan, kenyataan bahwa kita sukses mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita juga harus ikhlas menerima kenyataan bahwa itu belum kita bisa dapatkan. Nah, kita kan pengennya enaknya aja. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita ikhlas. Gitu ya. Kalau nggak dapat yang kita inginkan, kita nggak ikhlas. Masa hidup begitu? Namanya juga nggak balance, gitu kan? Ya, gitu kan? Atau berekspektasi terlalu tinggi. Mas Noval pengen menikahi happy asmara. Gitu ya. Kan ekspektasinya terlalu tinggi kan, Mas. Akhirnya ketika asmara nggak mau dinikahi Mas Noval akhirnya stres, jadi gila gitu. Itu kan karena ekspektasinya terlalu tinggi, kita menjangkau impiannya di awang-awang. Nah, itulah kenapa kalau kita sulit ikhlas, karena yuk kita kembali kepada diri kita. Jangan-jangan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Jangan-jangan kita mengatur takdirnya Tuhan. Jangan-jangan kita nggak adil pada diri kita sendiri. Kita siap menerima dengan ikhlas kenyataan yang menguntungkan kita, seolah-olah menguntungkan kita. Kita persepsikan itu baik karena sesuai dengan harapan kita. Dan kita tidak mau menerima kenyataan bahwa ternyata apa yang kita inginkan belum bisa dipenuhi, belum bisa terwujud. Terus kemudian kita jadi stres. Kan nggak balance cara berpikir.
Itu jawabannya dari Kak Alia. Iya, baik. Oke. Nah, tadi kan Kak Ali Mardani ini kan ngomong-ngomong sulit tentang ikhlas nih, gitu, Pak. Nah, saya melihat di flyer untuk seminar amal ini tuh ada forgiveness gitu, Pak. Nah, zodiak saya ini itu tipe-tipe kalau saya baca nih, Pak, itu zodiak yang sulit memaafkan. Dia itu pendendam begitu. Nah, kalau menurut Pak Joko ini kenapa nih Pak saya ini kayak sulit memaafkan begitu nih Pak? Ya, ini hanya persoalan persepsi. Orang sulit memaafkan itu karena dirinya merasa bahwa uh, apa ya, bukan berekspektasi ya. Dia merasa bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada orang itu. Kalau saya melihatnya begitu. Mas Novel menyakiti saya. Sebenarnya saya nggak pernah bisa melarang Mas Novel untuk tidak menyakiti saya. Saya nggak bisa mengontrol Mas Novel agar senantiasa baik sama saya. Mas Novel mau jahat sama saya, mau baik sama saya, itu nggak sepenuhnya dari Mas Novel. Dan itu berada di kontrolnya Mas Novel. Mas Novel mau membuat teman kerjanya Mas Novel itu jatuh cinta sama Mas Novel atau membenci Mas Novel. Mas Novel nggak bisa mengontrol itu. Itu haknya mereka. Nangkep ya? Nah, ketika ternyata ada orang yang sangat menyukai saya, ya udah, ya itulah yang saya alami, yang saya terima, yang saya kenyataan yang tidak bisa saya pungkiri. Nah, ketika ada orang yang tiba-tiba membenci saya, menyakiti saya, itu juga kenyataan yang tidak bisa saya pungkiri. Ada orang sebaik apapun, Mas, itu pasti ada yang tidak suka. Ada cari orang yang baik kayak apapun, pasti ada orang yang tidak suka. Ada orang yang sejahat apapun, pasti ada orang yang suka. Benar ya? Nah, ketika kita kemudian sulit memaafkan, balik lagi tadi, sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, memaafkan itu bukan kemudian kita setuju dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi mindsetnya harus kita tata. Memaafkan itu bukan persoalan kita ini setuju dengan apa yang dia lakukan. Memaafkan itu adalah tentang bagaimana kita ini bisa merasa nyaman karena tidak ada ya dendam, tidak ada benci, tidak ada. Nah ini, kalau dia menyakiti kita, merugikan kita, menipu kita, well apapun itu kondisinya. Maka ketika kita menyimpan tadi itu, jadi unshakable mentality, membuat kita tidak berdaya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Maka kenapa saya harus memendam kebencian itu, rasa tidak suka itu? Ini yang membuat saya tidak berdaya, karena yang rugi saya. Maka lebih baik saya maafkan saja. Toh dengan saya memaafkan, saya nggak pernah rugi apapun, malah hidup saya jauh menjadi lebih berdaya. Kan orang kadang berpikir, kok enak saya memaafkan dia. Enak sekali. Ya udah menyakiti saya, kok saya memaafkan dia. Enak sekali. Loh, enaknya di mana coba? Mas Novel misalnya pernah menyakiti saya, kemudian saya tidak memaafkan Mas Novel. Enaknya Mas Novel di mana? Jangan-jangan Mas Novel nggak mikir. Cuek aja, nggak urus. Kalau mau memaafkan saya atau nggak ngurus bagi saya. Tapi yang tidak memaafkan, dia nyimpen tuh rasa. Membuat hidupnya nggak balance tadi itu. Ya kan? Membuat hidupnya berpura-pura akhirnya. Berpura-pura bahagia, berpura-pura ini dan sebagainya. Akhirnya membuat hidupnya menjadi tidak balance. Ini yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi memaafkan itu adalah tentang bagaimana ya diri kita, bukan tentang orang lain. Memaafkan bukan berarti kita setuju dengan orang itu, dengan perbuatannya. Itu yang harus kita paham. Jadi ya, dengan kita ya memaafkan, sebenarnya kita sedang menuju kepada keberdayaan.
kepada kualitas hidup kita yang jauh lebih baik. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga apa? Dengan begitu kita jauh lebih mudah merilis emosi itu. Kita jauh menjadi lebih mudah untuk ya itu tadi ya memberikan maaf. Sama halnya ya kita sulit memaafkan. Pertanyaan saya, apakah kita mudah untuk minta maaf? Saya balik sekarang. Kita sulit memaafkan. Pertanyaannya, apakah kita mudah untuk memaafkan? Apakah kita mudah untuk minta maaf? Jangan-jangan kita juga sulit. Artinya apa? Kalau kita sulit untuk minta maaf, jangan-jangan kita juga tidak pernah menyadari bahwa kita pernah berbuat salah kepada orang lain. Sehingga kita, atau kita sudah nyadari kita salah, tapi kita memiliki ego yang cukup tinggi, sehingga kata maaf itu susah sekali keluar dari mulut kita. Itu juga membuat kita tidak balance. Ini sebuah apa ya, sebuah konsepsi yang sama-sama harus kita renungkan gitu ya, bahwa memaafkan itu sekali lagi bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita, menuju keberdayaan tadi. Ingat ya, sekali lagi unshakable mentality, memiliki sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kiri menuju ke mengarahkan pada ketidakberdayaan ya, karena menuju kita lebih berdaya gitu ya. Kita memilih yang mana? Memaafkan membuat kita menjadi hidup kita jauh lebih berdaya. Ya. Kemudian tidak memaafkan membuat kita malah menuju ke arah kebencian, dendam, dengki, ya pada akhirnya membuat kita tidak berdaya. Jadi sekali lagi, memaafkan tentang kualitas hidup kita, bukan tentang hidup orang lain. Itu yang saya maksud. Nah, sehingga kalau Anda sulit memaafkan, ya berarti Anda belum memahami esensi memaafkan itu untuk siapa, untuk kepentingan siapa. Kalau Anda tahu bahwa memaafkan itu untuk kepentingan kita, kenapa nggak kita lakukan sejak dulu gitu. Jadi kalau saya berprinsip apapun yang sudah terjadi hari ini, aku ikhlaskan, aku maafkan, aku lepaskan. Jadi saya nggak mau mikir gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan orang lain bagi saya itu ya ya udahlah gitu ya. Bagi saya udah tidak terlalu saya pikirkan gitu ya. Aku ikhlaskan, aku maafkan, aku lepaskan. Gitu. Ya. Oke, Bapak. Nah, kalau ada nggak sih, Pak, apa namanya, cara untuk kita biar memaafkannya itu tulus begitu, Pak. Jadi biar kita juga ke unshakable mentality-nya kita tuh yang ke hal yang positif gitu, tapi dengan cara memaafkan kita itu yang tulus gitu, Pak. Ya. Yang namanya memaafkan itu pasti tulus, Mas. Kalau belum tulus berarti belum memaafkan. Hmm. Jadi ciri-ciri orang yang memaafkan itu adalah ketika dia mengingat peristiwanya, mengingat orangnya, dia tidak memunculkan rasa sakit hati. Tapi bukan berarti ini sekaligus menjawab jawabannya Kak Lintang ini ya. Tapi bukan berarti kemudian dia lupa gitu ya. Itu bukan berarti lupa, nggak mungkin lah kita lupa. Kita tidak kemudian hipnotis jadi amnesia itu nggak bisa. Gitu. Peristiwa itu nggak mungkin bisa lupa karena itu pengalaman hidup. Gitu. Itu pengalaman peristiwa yang sudah kita alami ya, kita nggak bisa lupakan itu. Apalagi kalau itu ada peristiwa yang agak dramatis itu biasanya agak sulit dilupakan ini ya. Tetapi ya emosi negatifnya udah nggak ada itu. Jadi misalnya Mas Novel menyakiti saya gitu ya, itu ketemu lagi sama saya tuh udah nggak ada rasa sakit hati. Tapi saya nggak pernah lupa bahwa Mas Novel pernah menyakiti saya. Kalau Mas Novel ketika ketemu dengan mantan itu masih sengkring gitu, itu berarti belum memaafkan. Kalau masih berbunga-bunga ya berarti masih cinta. Jadi kalau ngomong ya aku udah nggak ada apa-apa sama mantan saya. Aku udah nggak cinta sama mantan saya. Begitu ketemu langsung tiba-tiba langsung berbunga-bunga tiba-tiba ya berarti masih cinta itu Mas. Jadi reaksi emosinya masih ada. Tinggal sebesar apa gitu ya. Kalau itu masih besar ya berarti masih ada. Kita hanya memaafkan di mulut saja. Kita hanya memaafkan itu hanya sebatas di mulut saja. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian reaksi emosinya itu sudah ini kita tidak muncul lagi, berarti ya yang terjadi apa? Yang terjadi berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Jadi tanda-tandanya itu. Ketika kita diingatkan lagi dengan peristiwanya, diingatkan lagi dengan orangnya gitu, kita nggak merasa sakit.
Udah nggak ada reaksi emosi yang itu, Mas. Ya. Oke. Oke, gitu. Berarti eh, hampir mirip dengan melanjutkan Kak Lintang nih Pak. Kan tadi walaupun kita sudah memaafkan, tapi kita tidak lupa gitu. Berarti ada mungkin nggak sih Pak, walaupun kita udah memaafkan, kita udah tulus banget, tapi mengingat kembali kejadian itu kita tetap eh, kayak merasa merasa marah lagi gitu Pak. Tapi kita ya udah merasakan, jadi kayak apa ya, lebih membatasi dengan orang tersebut begitu Pak. Kalau kita membatasi kemudian tidak mau interaksi sama dia karena memang kita menjaga jangan sampai peristiwa itu terulang kembali, nggak apa-apa. Sama halnya kalau saya kemudian ketemu mantan saya sudah punya istri, kok ngapain ketemu sama mantan saya ini? Menjaga. Jangan-jangan saya sudah sebenarnya udah rilis mantan saya, tapi mantan saya masih cinta sama saya ini. Kan jadi malah bahaya gitu. Sama-sama sudah berkeluarga, akhirnya jadi selingkuh. Nah, masalah baru muncul gitu ya. Jadi menjaga jarak untuk membatasi sikap itu tidak ada masalah. Tapi sebenarnya balik lagi bahwa eh, ketika kita masih timbul marahnya, timbul bencinya, timbul cintanya, ya itu berarti belum belum memaafkan, belum benar-benar merilis itu emosinya. Jadi memaafkan itu ya yang namanya memaafkan itu benar-benar sinergi. Ya, sinergi. Balik lagi tadi body mind and soul one system, sinergi. Pikiran kita juga benar-benar mempersepsikan itu sesuatunya menjadi positif. Hati kita benar-benar merilis emosi itu gitu ya. Emosi negatifnya gitu ya. Kemudian tubuh kita ini benar-benar bereaksi ketika ketemu orangnya juga nggak berkeringat dingin, nggak berdegup kencang badannya gitu ya, nggak mengepal pengen meninju. Itu benar-benar terjadi. Tapi kalau misalnya aku udah memaafkan dia kok, begitu ketemu tangan Anda mengepal gini, kapan ya bisa nonjok dia itu? Ya itu berarti belum memaafkan. Balik lagi ke sana. Oke, Ini baik. konteksnya seperti itu, ya, konteksnya seperti itu. Oke, baik Bapak. Ya, Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin tanyakan lagi bisa langsung bertanya di kolom komentar, kolom chat, atau juga bisa raise hand. Nah, baik. Kalau gitu kita lanjut nggih Bapak di selanjutnya, em, dari topik-topik yang sudah dibagikan di flyer, mungkin saya akan bertanya ke Pak Joko nih Pak. Untuk saya ini sebenarnya akhir-akhir ini kayak merasa stres gitu Pak, karena mungkin ada tekanan kayak gitu, tapi dari banyak tekanan yang bikin saya stres. Nah, caranya mengelola stres saya ini agar tidak menjadi ke negatif tapi menjadi ke positif, ke hal yang berkualitas, itu bagaimana nih Pak? oke ya, ya punya slide ini. Nah, saya buka dulu ya, Oke, monggo. manajemen stres ini ya. Nah ini Mas, apa sih manajemen stres ini ya? Kalau kita Mas novel tadi stres ya, manajemen stres itu adalah serangkaian cara atau strategi untuk mengurangi dampak negatif stres. Jadi, orang pada kondisi stres itu karena dia awalnya merasa cemas, gelisah. Orang yang merasa gelisah, cemas gitu ya. Akhirnya diterus-terusin karena kayak nggak bisa merilis itu, akhirnya jadi stres. Nah, ketika stres, dampaknya terhadap apa? Terhadap negatif terhadap tubuh juga, kesehatannya dan sebagainya. Nah, emosinya juga menjadi labil ya. Lama-lama kalau dilanjutin bisa depresi itu. Ya, nah, maka manajemen stres itu adalah mengurangi dampak negatif stres ini dengan apa ya? Itu tadi menjaga balik lagi di awal bagaimana kita membalancing kembali ke titik nol.
Ya, membentuk sebuah ketahanan dan kemampuan mengatasi stres sehingga tidak merasa kewalahan dan berujung pada masalah kesehatan itu ya, seperti yang ditulis. Nah, gimana caranya? Ya, ini kita harus bisa mampu memisahkan waktu untuk kehidupan pribadi dan pekerjaan. Yang membuat kita stres apa nih? Yang membuat kita stres keluarga loh. Kenapa keluarga membuat kita stres? Itu kan tahu kan duduk persoalannya di mana. Ya, kok bisa keluarga membuat stres? Karena biasanya orang stres di pekerjaan itu larinya ke keluarga itu untuk balancing, untuk balancing. Nah, gitu kan? Artinya mencari sebuah apa ya, sebuah balancing gitu ya. Wah, pekerjaan buat saya stres ya. Begitu pulang ke rumah, stres rilisnya terjadi gitu ya. Akhirnya menjadi yang kemarin mungkin emosi jadi -1 gitu ya. Itu kembali ke titik nol gitu ya. Besoknya kembali kerja menjadi semangat lagi gitu ya. Gitu. Atau ya yang membuat saya bukan pekerjaan, mungkin teman kerja gitu ya. Nah, teman kerja yang buat stres itu kan pasti ada teman kerja juga yang membuat Anda tidak stres atau mendukung Anda gitu ya. Balancingnya di situ juga balik lagi. Jadi balik lagi bahwa pertama ini pisahkan waktu antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ada kondisi-kondisi itu nggak melulu kita ngomong kerjaan, tapi yang ngomong kadang-kadang ya waktu pribadi, kadang-kadang butuh me time juga gitu ya. Itu kondisinya begitu. Ada family time, ya, itu juga bisa dilakukan. Kan? Miliki quality time dengan orang yang spesial atau yang disayangi. Saya tidak tahu orang yang disayangi Mas Noval itu apa. Itu rilis, stress rilis. Karena banyak faktor yang membuat Mas Noval itu bisa stres. Tapi stress rilisnya pasti ada. Nah, kemudian punya penyaluran hobi. Kadang-kadang kita mancing seharian. Gitu ya. Bagi orang lain tuh ngapain, mancing, ikan ditungguin. Gitu. Tapi itu bisa stress rilis. Pada kondisi titik saya jenuh, mungkin saya nonton film. Gitu ya. Nonton film Spider-Man, Marvel, DC atau apa, ya ngajak anak misalnya begitu. Itu kalau itu hobi nonton itu menjadi stress release. Nonton bola ini ya atau apapun. Ya, bersepeda goes itu juga stress release. Nah, itu. Nah, ini belajar relaksasi dengan ya belajar relaksasi. Relaksasi itu tadi ada meditasi, ada zikir, ya, ada kemudian masuk ke dimensi gelombang di mana kita bisa tenang. Kita mungkin istilahnya islah ya, menyendiri gitu ya. Kalau orang muslim mengajarkan itu suruh itikaf gitu ya, suruh dzikir ya. Kalau Buddha mengajarkan yuk meditasi di mana melebur ke alam gitu ya. Mungkin mendaki gunung, sana sepi ya dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu teknik relaksasi. Nah, kemudian reframing. Nah, reframing ini adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda dari setiap masalah yang muncul. Karena stres itu sendiri pasti punya penyebab. Nah, kita harus memandang dari aspek yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Jangan memaknai dari makna yang membuat kita stres. Nah, itu isinya. Nah, ini bisa juga diikuti dengan pelatihan-pelatihan NLP ya. Kalau Anda ikut pelatihan-pelatihan kan diajarkan teknik-teknik bagaimana stress release itu bisa terjadi. Nah, itu banyak di pelatihan NLP. Tapi nggak mungkin saya bahas di sini. Nah, itu cukup panjang ya. Tapi intinya itu yang harus kita lakukan ya untuk apa namanya stress release. Dan tentunya kita tetap harus menghadapi ya penyebab stres itu sendiri jangan lari dari kenyataan tapi tetap penyebab stresnya tetap harus dihadapi. Tapi menghadapinya jauh lebih tenang kalau kita sendiri sudah punya penyaluran tadi itu. Kita punya apa aktivitas yang membuat kita bisa stress release itu. Sehingga kita menghadapi masalahnya itu benar-benar lebih tenang, lebih berdaya tadi itu. Memandangnya lebih dari sudut pandang yang lebih positif. Sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan dengan lebih smart. Itu Mas Noval. Kita bicara stres ya. Dan mulainya dari tadi itu kita bicara mulai dari cemas tadi, gelisah awalnya begitu. Itu pasti lama-lama kalau nggak dirilis ya akan menimbulkan stres ya. Iya, baik Pak. Berarti kalau gangguan kecemasan saya, kayak itu kegelisahan saya ini
harus diriliskan begitu nggih Pak, agar saya juga stresnya ini bisa terus hilang kayak gitu nggih Pak. Iya, jadi sebenarnya gini loh, prinsip dalam konteks kalau kita ngomong dari awal tadi kita bicara self healing itu kita harus memulai dengan sebuah self acceptance ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima diri. Ya, nah, jadi kalau kita bicara ini sudah mulai ya, kita masuk ke arah lebih menjurus ke teknik ya. Kegelisahan dan sebagainya itu hanya sebuah apa ya, sebuah tahapan awal. Jadi urutannya kan kita bicara dari tadi itu cemas, gelisah, kemudian larinya ke stres, stres itu depresi, depresi dilanjutkan ya gila mas. Nah, semua itu nanti dampaknya ke fisik pasti, fisik. Stres Anda lanjutkan, pasti tubuh Anda bermasalah. Bisa jadi Anda kena psikosomatis, ya, bisa jadi nanti Anda mengalami gangguan tidur, Anda akan mengalami banyak hal ini, kan berpengaruh pada fisik. Ya. Tubuh Anda menjadi gak fit, gampang sakit, mudah terserang virus, ya. Itu karena itu tadi pikiran-pikiran yang tidak Anda rilis dari awal. Stress rilisnya itu nggak Anda cari. Ini yang terjadi. Nah, pertama ketika kita bicara self healing itu kita harus masuk dulu kepada self acceptance. Jadi penerimaan diri. Saya masuk aja ke slide itu Pak ya. Materinya self acceptance itu nah, ini Mas, self acceptance. Jadi kita ini hidup ini dengan kondisi yang sekarang ini kita nerima nggak sih? Kita hidup dengan kondisi yang ada di sini ini kita sebenarnya mampu nggak ini? Ini ada salah satu pertanyaan juga ya di yang dari YouTube streaming ya. Susah sekali Kak. Kita ini kadang ketika menghadapi situasi yang menyangkut kondisi yang masa lalu yang ini ya, apa ya, masa lalu yang sangat rumit lah kira beliau mengalami seperti itu untuk menerima keadaan itu dan sampai sekarang belum bisa melepaskan. Nah, balik lagi tadi ya, kita balik ke self acceptance. Peristiwa yang terjadi kepada diri Anda itu jangan kemudian bertanya why me, kenapa saya ini. Jangan-jangan Tuhan mengatakan ya memang harus Anda ini. Jangan-jangan memang maksud Tuhan ya memang itu untuk kamu gitu ya, bukan untuk yang lain gitu ya. Why me? Kenapa saya? Iya memang kamu gitu. Kalau kira begitu. Jangan-jangan memang begitu. Tadi terima diri dulu. Nah, sampai kapan itu mau dipelihara? Sampai kapan? Kemudian sampai emosi itu mau dipelihara. Nah, makanya kita lari ke sini dulu. Self healing itu kuncinya di sini dulu. Apanya? Kita self acceptance, penerimaan diri. Sikap dan kondisi positif seseorang untuk menerima segala hal yang ada pada dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan, termasuk semua kejadian yang Anda alami dalam hidup ini, terima dulu. Jangan tanya why me. Tapi memang ini untuk saya. Ini untuk saya. Itu ya. Dan inilah amanah untuk saya. Jadi itu kondisi. Nah, ini kita pahami. Hampir semua penyakit berawal dari pikiran. Dan berakhirnya juga di pikiran. Jadi ketika kita misalnya dikasih sakit fisik gitu ya, ketika pikiran kita menjadi tenang, endorfin kita, hormon endorfin kita diproduksi lebih dan pada akhirnya membuat kita jauh lebih bugar, mendukung kesembuhan kita lebih cepat. Ya, dengan pikiran positif, ya dalam pikiran kita dapat menyembuhkan penyakit apa. Artinya apa? Ya, dengan pemikiran kita positif, energi kita akan jadi positif. Tapi energi negatif memperparah keadaan kita.
ya dukungan penyakit terkait dengan obat-obatan secara medis dan sebagainya itu untuk balancing fisik kita mempercepat ya. Nah, pikiran kita juga harus menjadikan itu menjadi jauh lebih positif. Saya kena COVID dulu pernah ngamar di IGD itu 23 hari ya. Ya. Ada teman saya yang sama-sama dulu di kamar itu, saya mulai dari satu kamar itu isinya 20 orang sampai akhirnya dipindah ke kamar yang isinya 8 orang. Ada yang masuk pagi, malamnya meninggal, dan itu satu kamar ini. Bayangkan stresnya setengah mati yang pagi ngobrol-ngobrol besoknya dia pulang dipanggil dua ini. Dan itu di bed sebelah saya ini. Ada yang malam-malam teriak-teriak ini. Itu waktu COVID itu saya ngalamin ini. Tapi saya tetap positif. Kenapa kok saya ada di sini? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, memang harus saya ada di sini untuk menjadikan hidup saya ketika keluar dari rumah sakit itu jauh lebih berharga. Menghargai pertemuan dengan keluarga saya, menghadapi pertemuan dengan teman-teman saya, menjadikan hidup saya menjadi jauh lebih manfaat. Ya, suka menolong. Karena saya tahu waktu itu saya sangat dekat dengan kematian ini. Dan ketika saya keluar dari rumah sakit, memberikan kesembuhan dari COVID yang pada saat itu mungkin sudah istri saya sudah tanda tangan pemakaman ini. Itu kemudian Allah memberikan kesempatan hidup kedua ini ya. Kenapa tidak kita menjalani hidup lebih manfaat bagi banyak orang? Jadi akhirnya menjadi lebih positif. Jadi sebenarnya adalah pikiran kita ini sebuah kanvas yang diproyeksikan di dalam sikap dan perilaku kita. Dan itu fisik lah yang akan menjadi tonggak dari ujung pelaksanaan dari semua pikiran kita. Ini dan ini semua yang kita bicara nanti di medan kuantum ya. Kita bicara di medan kuantum itu nanti larinya ke quantum healing ya. Itu ada teori yang mana tubuh itu sebenarnya ada sebuah keajaiban. Nah, keajaiban itu bisa terjadi apabila kita benar-benar positif terhadap hidup kita. Ya, dan kuncinya sebenarnya menghasilkan endorfin itu. Di mana endorfin itu ketika diproduksi itu sangat banyak, membuat imun tubuh kita itu sangat-sangat kuat. Dan itu terjadi ketika kita bahagia. Kita mempersepsikan hidup kita itu positif. Mempersepsikan hidup kita itu jauh lebih berdaya. Mempersepsikan hidup kita itu bermanfaat. Itu endorfin kita itu berlimpah. Nah, ketika endorfin kita melimpah, ya, maka tubuh kita menjadi jauh lebih berdaya. Tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Ketika ada kondisi tidak balance, percepatannya itu pulihnya akan cepat. Bahkan tanpa obat. Itu yang terjadi. Nah, saya seringkali sudah menerapkan ini cukup bertahun-tahun. Ya. Saya sekarang jarang sekali minum obat-obatan medis ketika sakit ya. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini saya hampir sudah berapa puluh tahun ya itu nggak pernah masuk rumah sakit. Tapi bukan berarti kita tidak pernah mengalami ketidakseimbangan, pernah. Ya. Tapi begitu mengalami itu, kita tahu apa yang terjadi. Endorfin saya harus meningkat itu. Maka saya senangkan diri saya. Saya kadang berdiri sendirian, mungkin me time gitu ya. Kemudian saya relaksasi, saya self talk pada diri saya sendiri. Saya minta maaf pada diri kita sendiri. Saya berterima kasih pada tubuh saya sendiri. Ya. Kemudian kadang-kadang saya harus keluar me time bersama dengan istri berdua aja, anak tinggal di rumah untuk stress release. Ya. Kadang-kadang suka hanya dengan anak-anak gitu ya. Jadi endorfin itu akan meningkat. Dengan endorfin itu meningkat, ternyata kekuatan tubuh kita menjadi jauh lebih besar. Ketika Anda menjalankan sesuatu dengan senang, menjalani pekerjaan dengan senang, dengan pekerjaan dengan tertekan, rasanya beda. Energinya lebih beda. Nah, ini kita bicara di situ. Nah, prinsip dalam self-acceptance ini adalah penerimaan diri ya. Ya. Ini ada 4 yang harus Anda paham. Anda tidak minta dilahirkan di muka bumi, tapi saat ini Anda ada. Jadi Tuhan punya tujuan ada di muka bumi ini. Jadi apapun yang Anda alami dalam kehidupan ini, terlepas apapun Anda saat ini, jadi apa Anda, siapa Anda punya tujuan dihidupkan oleh Tuhan. Kayak gitu. Kelebihan kita untuk menutupi kekurangan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian Tuhan ingin kita bisa saling memberi manfaat bagi orang lain. Saya nggak memiliki apa yang dimiliki Mas Novel.
Mas Nova nggak memiliki apa yang saya miliki. Nah, kita ketemu ini untuk saling bisa melengkapi. Maksud saya, jadi ada kata saya punya kekurangan, wajar dong. Memang saya diciptakan menjadi orang yang penuh dengan kekurangan, tapi saya punya kelebihan loh yang Mas Nova nggak punya. Sehingga Mas Nova harus kerja sama-sama saya kalau mau sukses itu. Kira-kira kan begitu. Saya nggak punya sesuatu yang Mas Nova miliki, sehingga Mas Nova bantu saya dong. Kira-kira begitu. Setiap diri punya kelebihan sekaligus kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Anda tidak boleh ya memandang rendah diri Anda. Ya, karena Anda pasti punya kelebihan. Tuhan Maha Adil, tapi memberikan yang berbeda-beda pada setiap manusia. Jadi yang Anda dapatkan selama ini adalah keadilan dari Tuhan. Jadi ya apapun kondisi saat ini itu ada hasil keadilan dari Tuhan. Anda menganggap hidup Anda tidak adil, berarti Anda sedang mengingkari apa yang sudah dikasihkan Tuhan. Kalau Anda menganggap hidup Anda tidak adil saat ini, ya itu hanya persepsi Anda saja. Nah, kalau Anda gagal memaknai ini, ya Anda gagal memunculkan endorfin tadi itu. Otomatis hidup Anda tetap nggak balance gitu ya. Anda nggak bisa kemudian nanti membuat diri Anda membalancing kembali. Apalagi Anda punya unshakable mentality yang cenderung sayap kiri ya. Ya susah sekali. Bagaimana inner power Anda dan keluar, imun tubuh Anda akan menjadi kuat. Ya. Sementara Anda punya unshakable mentality yang cenderung ke kiri, yang membuat Anda tidak berdaya, Anda juga nggak mau menerima atau self-acceptance terhadap kehidupan Anda sendiri. Anda itu nggak bisa terima kenyataan hidup Anda saat ini. Saya jadi apa, nggak terima. Kok saya jadi begini ya, kok hidup saya begini ya, kok nasib saya begini. Begitu terus yang dia omong. Nah, kemudian ingin hidup bahagia ya susah. Karena Anda sendiri self-acceptance-nya nggak ada. Kita bicara di situ ya. Nah, nanti terakhir kita bicara penyembuhan kuantum. Ini self-acceptance dulu, terima diri dulu gitu ya. Sebelum kita masuk ke ranah yang ini tadi self healing gitu ya. Karena inner power itu muncul ketika kita mau menerima diri. Gitu. Nah, penerimaan diri itu diwarnai dengan itu tadi bahwa benar-benar kita menyadari betul kondisi kita saat ini itu jangan bertanya why me gitu. Tapi memang Tuhan mengatakan ini harus saya dan saya bisa melakukan itu. Karena Tuhan membebani kita dengan kondisi yang lebih kuat daripada apa yang kita alami saat ini gitu ya. Sudah diukur oleh Tuhan. Ya, kondisinya begitu. Itu Mas Nova. Iya, baik Bapak. Saya ada pertanyaan ini. Sebenarnya ini pertanyaannya basic Bapak. Nah, ada nggak sih Pak cara agar kita itu bisa menerima diri kita begitu Pak? Atau malah cara untuk menerima diri kita sendiri ini dikembalikan lagi ke kitanya gitu Pak? Ya, ini sekaligus menyambung ada pertanyaan di chat ini ya. Oh iya, iya. Kadang berat banget ya. Ya, terus bagaimana tekniknya agar kita juga menerima, apakah dikembalikan pada diri kita? Karena kalau kita tidak kembalikan pada diri kita, Mas, kita kembalikan pada siapa? Hidup ini kan tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Hidup Anda dengan hidup orang tua Anda itu udah beda, Mas. Kalau orang tua Anda ini hanya sebagai perantara saja untuk membuat Anda ada kan, tapi yang menjalani kehidupan Anda kan tetap Anda, itu bukan orang tua Anda. Nah, kemudian Anda mau berbakti kepada orang tua, ini adalah juga hidup Anda. Anda kan punya pilihan mau berbakti atau tidak. Tapi kan Anda berbakti atau tidak, itu kan hidup Anda. Bukan hidup orang tua Anda. Gitu. Nah, gitu kan. Kita bicara begini. Jadi artinya bahwa sebenarnya dikembalikan pada kita, ya karena memang ini hidup kita. Kita yang menjalani itu. Nah, perkara kita kemudian mau membalancing itu, ya kita sulit menerima diri kita, itu butuh orang lain. Itu kan sebenarnya butuh saluran energi tuh, Mas. Itu tadi. Kita butuh penyaluran. Kadang penyalurannya juga dengan hobi, kadang penyalurannya dengan family time, kita penyaluran balancingnya dengan kita punya me time, ya. Kita berzikir, kita meditasi, itu kan banyak cara. Tapi kadang penyalurannya dengan kita ngobrol dengan sahabat. Kita minta saran pada teman.
kita ke terapis untuk minta masukan, gitu. Nah, ketika kita mendapat masukan, kita sebenarnya sedang membuka diri. Membuka diri untuk apa? Menyadari betul bahwa apa yang saya rasakan ini tidak balance. Saya menyadari bahwa apa yang saya dapatkan, yang saya pegang saat ini itu nggak manfaat. Itu sudah open minded, udah bukan lagi unshakable. Nah, kalau masih unshakable, Mas, nggak mungkin dia datang. Nggak mungkin saya datang sama Mas kasih masukan dong saya, nggak mungkin. Karena unshakable. Saya benci sama orang itu. Ya udah, sampai saat ini saya benci unshakable itu dan mengarah kepada ketidakberdayaan. Begitu saya menyadari, saya rasakan kalau saya benci sama Mas Nova kok rasanya saya yang susah ya. Kemudian saya datang kepada yang lain. Gimana ya, aku benci kayak gini-gini. Aku pengen melepaskan itu. Berarti sudah bukan unshakable lagi. Dia udah mulai mindfulness, mulai menyadari bahwa dirinya harus merilis ini. Cuma nggak tahu caranya. Nah, untuk tahu caranya, maka dia harus itu tadi ya mungkin bertanya kepada yang lain. Dia sudah siap menerima masukan. Nah, akhirnya menjadi dari minus tadi ke nol, lama-lama jadi plus. Ya, kemudian bisa merilis itu. Ya. Artinya dia sudah menerima keadaan itu bahwa dulu pernah disakiti itu sudah diterima dan sudah nggak menimbulkan reaksi negatif lagi. Kalau kemudian dikatakan keadaan berat banget masalah ini, ya berat atau ringan itu bergantung, Mas. Persepsi. Saya tanya, Mas Noval, Oke, Bapak. saya kasih segenggam karung, satu karung, isinya batu, Mas. Beratnya kurang lebih 50 kilo. Ya, 50 kilo isinya batu. Tolong dipanggul ya, panggul pakai karung itu di pundaknya. Tolong jalan 100 meter, Mas. Ya, 100 meter, bawa batu ini 50 kilo ke sana. Sampai di ujung sana, batu itu mau ambil silakan. Kira-kira rasanya berat apa enggak, Mas? Berat, Bapak. Berat. Ya. Sudah jalan 100 meter, bawa batu 50 kilo di karung. Sampai di sana, batu ini suruh ngambil. Walaupun tak ambil, buat apa batu ini? Oke, sekarang saya balik. Mas Nova jalan. Dari sini ke sana 100 meter. Ini satu karung isinya 50 kilo, Mas. Isinya emas. Sampai di sana nanti 50 kilo emas ini ambilan, Mas PN. Berangkat nggak? Berangkat Ringan apa berat? ringan. Jadi masalahnya adalah berat atau ringan, ya. Pertanyaan di chat ini itu bergantung persepsi kita. Kalau kita menganggap masalah ini berat karena kita tidak tahu dari masalah ini kita akan dapat apa. Karena setiap masalah yang kita hadapi didatangkan Tuhan kepada kita itu sebenarnya punya maksud. Maksudnya maksud baik. Ada tujuan mulia di situ. Nah, karena kita belum menemukan itu, belum menemukan emasnya, makanya kita ngomong berat. Karena kita menganggap ngangkut batu, Mas. Karena kita menganggap ngangkut batu gitu ya. Iya kan? Nah, karena merasa ngangkut batu ya jadinya berat. Tapi kalau itu yang kita anggap itu ngangkut emas, ya jadinya ringan. Kalau kita merasa, oh kita datang masalah habis ini, pasti saya mendapatkan sesuatu yang berharga di balik masalah ini. Anda akan menghadapi masalah itu dengan sukacita dan Anda akan tetap semangat. Karena pasti di balik itu akan menemukan Mas Noval punya pasangan, dicintai. Atau gini aja, Mas Noval masih punya ibu, Mas? Masih, Bapak. Alhamdulillah. Ya, oke. Sayang ya sama ibunya? Sayang. Oke. Kira-kira berat badan ibunya berapa, Mas? 60, 40, 50, 40, 40 40, kilo. 50. Nah, oke lah, 50 kilo ya. Ya, kebetulan jarak dari rumahnya Mas Noval, anggap aja ke eh, rumah sakit itu 200 meter. Kebetulan hari itu tidak ada kendaraan apapun dan itu harus digendong. Ibunya tiba-tiba pingsan dan hanya bisa membawa ke rumah sakit dengan digendong. Mau gendong nggak kira-kira, Mas?
Saya gendong, Pak. Gendong ya. Untuk ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan ya. Iya, Ya, jalan 200 meter bawa ke rumah sakit ibunya gendong. Ya, bopong atau gendong beratnya 50 kilo. Ya, tetap akan ada lakukan nggak? tetap Tetap ada lakukan. Kenapa, Mas? karena itu tadi saya sudah sayang begitu, Pak. Sayang, ada sesuatu yang berharga. Sayang itu artinya berharga. Ibu Anda adalah berharga. Nah, sekarang saya balik tadi. Mas, ini ada 50 kilo batu, Mas. Tolong angkut 200 meter ke rumah sakit. Sama-sama 50 kilo. Ngapain, Pak? Sudah sampai di rumah sakit, pokoknya taruh aja batunya di depan sana. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang tidak, apa sih yang saya dapatkan dengan saya angkat batu di sana? Karena Anda nggak mendapatkan esensi tujuan dari peristiwa itu. Anda nggak mendapatkan sesuatu yang berharga. Anda nggak punya alasan yang cukup kuat dan cukup berharga untuk Anda lakukan. Tapi ketika Anda punya alasan yang cukup kuat dan Anda rasakan itu berharga, Anda lakukan. Anggap ya. Iya, Gitu. Jadi terima diri Anda. Itu kunci self healing di situ. Anda nggak akan pernah bisa rilis kalau Anda tidak bisa menerima diri Anda. Self acceptance Anda tidak ada, nggak bisa. Itu kunci ya. Balik lagi. Saya ngomong tadi kan teknik di belakang. Ini teknik pertama adalah self acceptance. Terima diri. Tanpa itu Anda nggak akan tahu unshakable mentality Anda yang sayap kiri. Karena nggak pernah sadar. Ingat sekali lagi, orang tobat itu harus tahu dosanya di mana. Orang mau merilis ya, kesehatan mentalnya, harus merilis balancingnya, dia harus tahu dulu. Ya, unshakable mentality yang sayap kiri tadi yang mengarah ke tidak berdayaan itu apa? Baru kemudian ya, dia harus melakukan. Balik lagi perkara berat atau ringan tadi persepsi ya. Emas sama batu tadi loh. iya. Sama-sama 50 kilo, ya satunya berat, satunya ringan. Ya, itu ya. Nah, terakhir kita bicara tentang saya bicara tentang quantum healing ya Pak. Quantum healing ini kita bicara ada sebuah teorinya. Teorinya dari Deepak Chopra ya. Ini tentang penyembuhan kuantum. Ya, penyembuhan kuantum itu ada teorinya. Tubuh manusia itu dikendalikan jaringan kecerdasan yang bersumber dari realitas kuantum. Ya, sebagai bagian dari kondisi psikologi manusia terdalam. Bentuk kecerdasan ini amat mengakar sehingga bisa mengubah pola-pola dasar yang merancang sistem fisiologi tubuh manusia. Nah, ya perubahan tersebut manusia berpotensi untuk mengalahkan ancaman kanker, penyakit jantung dan sebagainya. Kayak gitu. Ya, banyak kejadian-kejadian orang yang sudah punya penyakit kanker. Kemudian ya itu tadi self acceptance-nya dia terima dulu. Bukan why me tapi memang harus saya. Ya. Dia terima itu. Dia berkomunikasi dengan tubuhnya, dia merilis endorfinnya secara positif. Tidak mudah memang, iya tidak mudah. Tapi balik lagi mudah atau sulit, balik lagi di balik kesulitan itu, ya pasti ada sesuatu yang uh, berharga. Gitu. Nah, pada akhirnya tiba-tiba kankernya hilang. Bahkan dokter pun mengatakan, loh ini sebuah keajaiban. Ya, keajaiban muncul karena ini tadi. Ada realitas kuantum di dalam diri kita yang itu memunculkan sebuah kejadian-kejadian yang kadang itu irasional. Ya, nah itu adalah sebuah pemberdayaan ke sayap kanan tadi. Semakin kita ke kanan akan muncul irasional yang pada akhirnya sebenarnya kalau dinalar itu mungkin nggak masuk akal, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kendali di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu sebenarnya adalah makhluk hidup, ya. Karena ada sel-sel yang hidup di dalam diri kita. Nah, ada sel-sel yang hidup yang dikendaki, ada sel-sel yang hidup yang mungkin tidak dikendaki. Ya, yang itu menimbulkan penyakit tadi itu. Yang tidak menimbulkan penyakit itu harus diusir. Nah, mintalah kepada sel-sel yang itu berkehendak di dalam tubuh kita untuk mengusir yang tidak berkehendak tadi itu, yang tidak dikehendaki itu tadi. Sehingga akhirnya yang mengusir adalah tubuh kita sendiri. Seperti misalnya inang itu dalam sebuah pohon itu merusak pohon utamanya, maka ya pohon itu akan membuat mati daripada apa itu penalu yang ada menempel di pohon inangnya itu. Penalunya akhirnya mati dengan sendirinya dimatikan oleh pohon itu sendiri. Sama dengan konsep ini. Quantum healing adalah dimensi kuantum, di mana dimensi kuantum ini adalah infinity, ketidakterbatasan, di mana
rumus daripada kuantum ini sebenarnya adalah balik lagi pondasinya adalah self accept, penerimaan diri. Tapi penerimaan diri itu bukan berarti pasrah. Ada sebuah ikhtiar, ada sebuah upaya maksimal yang dilakukan, tapi dengan kepasrahan total. Gimana ya? Kita menjelaskannya kalau dalam rumus itu ada sebuah rumus, Mas. Jadi rumus kuantum itu istilahnya ada rumus B0 ya. Itu ada sebuah ini ya, coba. Jadi balik awal bahwa kunci awalnya adalah di ini self acceptance lagi ya, penerimaan diri ya. Ini penerimaan diri yang positif itu akan memunculkan positive mind, positive emotion. Ya, penerimaan diri yang negatif akan menimbulkan negative mind, negative emotion ya. Positive mind, positive emotion itu akan memunculkan endorfin yang berlebih. Nah, dengan begitu upaya-upaya kita di dalam melakukan aktivitas itu semakin berdaya. Nah, upaya itu adalah bagian dari ikhtiar kita yang cukup maksimal, yang bisa kita maksimalkan dalam hidup. Kemudian kita juga tidak bisa kemudian mengatur Tuhan mau mengasih kita yang terbaik itu kayak apa. Gitu. Nah, makanya ada istilah yang disebut dengan B0 ya. Dalam istilah quantum ini itu ada B0. B0 itu rumusnya ada nggak ya saya lihat. The power of zero ya. Kenapa ada power of zero? Istilah kalau di dalam agama saya itu ngomongnya tawakal ini. Kekuatan tawakal itu luar biasa ini. Jadi rumus B0 itu 1/0 sama dengan tak terhingga. Satu ini ikhtiar maksimal. Jadi keberadaan kita ini harus memaksimalkan upaya kita. Nah, 0 ini adalah hasilnya, ekspektasinya jangan atas logika kita. Ekspektasinya adalah apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita seperti itu, malah justru kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, yang infinity, yang tak terhingga. Kita dikasih sakit, ya udah, ikhtiar untuk berobat sampai sembuh, maksimal. Tapi kesembuhannya itu seperti apa, kita pasangkan pada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan yang akan mengelola kesembuhan yang menyembuh itu Tuhan. Ya. Hasilnya tak terhingga. Ini namanya 1/0 sama dengan tak terhingga. Kita mendekati yang tak terhingga. 0 ini kita pasrah. 0 ini kita tawakal. 1 ini kita berusaha. Kayak ajaran agama mengajarkan kita bahwa kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, memperjuangkan hidup kita semaksimal mungkin, tapi memasrahkan hasilnya kepada Tuhan seikhlas-ikhlasnya. Kita boleh berekspektasi, boleh. Tetapi ketika Tuhan memberikan hasil yang berbeda dengan ekspektasi kita, kita harus mampu memandang dari sudut pandang positifnya, bahwa memang Tuhan tidak menghendaki ini terjadi karena memang barangkali ekspektasi saya kalau itu diberikan kepada saya tidak baik untuk saya. Selalu berpikir positif. Ya, sehingga apa? Balik lagi ke self acceptance. Apapun yang diberikan kepada Tuhan, kita akhirnya mau menerima itu. Nah, dengan begitu kita sudah terbiasa masuk dalam dimensi kuantum, dimensi infinity, dimensi tak terbatas. Kalau kita sudah terbiasa begitu, berekspektasi, kita perjuangkan, tapi hasilnya apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita. Itu dimensi kuantum. Maka kita akan jauh dari stres. Jadi, kesimpulan yang saya mau ambil dalam konteks ini adalah ya, dalam konteks self healing, tubuh ini sebenarnya butuh keseimbangan. Nah, tapi di dalam diri kita itu sebenarnya ada potensi memiliki unshakable mentality, prinsip yang tidak tergoyahkan. Itu bisa saja ke arah sayap kiri yang negatif ataupun yang positif. Negatif ke arah tidak percayaan, kemudian yang kanan ke arah yang berdaya. Kita cenderung mempertahankan yang mana nih? Kalau kita sudah tahu, kemudian ada yang tidak berdaya, maka rilislah. Nah, bagaimana cara merilis itu? Kita cari sampai kita benar-benar menyadari bahwa itu membuat kita tidak berdaya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk merilis itu semua ya kaitannya dengan body, mind, and soul. Ketika kita menyadari ada kondisi-kondisi tidak seimbang, emosi kita tidak seimbang, pikiran kita tidak seimbang, mengarah pada hal yang baik, maka ya
self acceptance dulu, terima dulu. Nah, baru kemudian ya kita sadari itu, kemudian kita rilis. Kalau kita tidak tahu cara untuk merilis itu, maka kita boleh meminta bantuan pada orang lain. Tapi sebenarnya ketika pikiran kita tenang, itu sebenarnya kita sudah bisa menemukan solusi kita sendiri. Kadang-kadang kita karena belum self acceptance tadi, makin berkecamuk akhirnya bingung. Nah, maka untuk tenang itu sendiri kita diajarkan untuk relaksasi, ya kemudian membuat penyaluran, ya merilis hobi, punya quality time dengan orang yang kita sayang, membuat hati kita tenang. Endorfin muncul, membuat kita tenang, berpikir tenang, hadapi kenyataan itu, maka kita akan menemukan solusi. Kalau Anda belum menemukan solusi karena Anda belum pernah coba aja, sebenarnya untuk self acceptance, untuk menerima kenyataan diri, untuk menerima keadaan diri Anda. Cintailah diri Anda sendiri, ya, terimalah kenyataan hidup Anda, self acceptance, dan munculkan endorfin Anda, ya, miliki unshakable mentality yang cenderung berdaya, maka hidup Anda berkualitas berada di genggaman Anda. Kira-kira begitu, Mas Nova. Ya, oke. Iya, baik Pak Joko. Terima kasih untuk pemaparan materi yang banyak. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa saya buka untuk beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri juga. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung dikirimkan di kolom komentar ataupun raise hand juga dipersilahkan gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman nih Pak Joko, mungkin ini pertanyaan dari saya begitu. Bedanya antara self healing dan terapi profesional itu apa sih Pak? Saya bilang ya kita melakukan rilis pada diri sendiri ya, untuk kita dari kita dan untuk kita. Kalau terapi profesional ya orang lain yang melakukan untuk kita, gitu ya di situ. Nah, kalau kita melakukan terapi profesional, Mas Novel ke saya terapi ya, berarti saya lah terapis profesional yang melakukan healing kepada Mas Novel dengan melihat tanda-tanda problematikanya apa, dan saya rilis dengan teknik-teknik yang saya kuasai. Nah, kalau self healing ya itu dilakukan sendiri, dan sebenarnya lebih profesional kita loh daripada orang lain, karena kita yang jauh lebih tahu diri kita daripada orang lain. Kenapa kita tidak menjadi tahu diri kita daripada orang lain? Kita tidak tahu diri kita itu karena kita nggak mau tahu tentang diri kita. Tapi kalau kita mau tahu tentang diri kita, ya kita jauh lebih tahu diri kita dibandingkan dengan orang lain. Kira-kira kan begitu. Ya, jadi Iya, kalau kita bicara profesional, sebenarnya lebih profesional kita dibandingkan yang lainnya. Kira-kira begitu. Ya, oke. Baik Pak Joko, terima kasih banyak untuk Pak Joko. Nah, dari teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk yang mau bertanya, mumpung di sini masih ada Pak Joko yang sudah memberikan banyak informasi dan juga materi, bisa untuk langsung saja bertanya melalui kolom komentar itu ataupun raise hand juga dipersilahkan begitu. Nah, ada satu pertanyaan ini Pak di kolom komentar dari Kak Rian Ardi. Bagaimana dengan gangguan emosi yang berasal dari energi mistis? Gitu. oke. Bagaimana dengan gangguan emosi yang berasal dari energi mistis? Alam semesta ini adalah lautan energi ya. Uh, jadi semua itu sebenarnya ada energi. Jadi kalau kita bicara energi mistis itu adalah energi-energi yang itu memang berasal dari makhluk yang itu diciptakan oleh Tuhan juga, gitu ya. Jadi kita tidak percaya ya, karena dalam kitab suci pun agama kita mengajarkan bahwa ada makhluk lain di luar manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang itu tidak yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata, gitu ya. Mereka menyebutnya itu jin atau apa ya, itu terlepas agama apa menyebut apa ini ya. Tapi itu energi. Masing-masing punya punya alam yang berbeda, yang tidak bisa kita sama-sama masukin untuk kita hidup di sana atau dia hidup di sini, karena alamnya udah beda. Nah, bagaimana kalau kemudian energi itu masuk kepada diri kita?
Pertanyaannya, kenapa bisa masuk? Apakah karena kita mengundang energi itu datang ke tempat kita sehingga mengganggu kehidupan kita? Berusaha untuk menghendaki dia masuk, ataukah ya ada faktor yang lain? Gitu. Kan begitu. Nah, kalau kita mau sengaja mengundang masuk energi yang seperti itu masuk dalam kehidupan kita, ya fatal. Contoh misalnya orang sengaja mempercayai hal-hal yang mistis, misalnya dengan dikasih keris oleh dukun, kita yakin bahwa di keris itu ada hal yang berdua, kemudian ada ininya, itunya, dan sebagainya. Itu jadilah energi dalam diri kita. Ya mau tidak mau akhirnya mengganggu ya aktivitas kita secara emosi. Kita menciptakan itu. Nah, ibarat energi itu kan begini, ya. Kalau misalnya ada ini ya, ada kopi ya di gelas. Kopi itu kan warnanya hitam ya, Mas Noval ya. Ya, Bapak. Kemudian kita pengen itu jadi warnanya jadi bening. Paling gampang kan disiram dengan air bening ya, Mas ya. Air putih itu di dalam teko. Anda tuangin itu kopi itu terus dengan air ya yang bening. Lama-lama kopinya akan meluber dan kemudian hilang dan air di gelas akan menjadi warna putih. Ya, akan menjadi air putih atau air bening ya di gelas ini. Energi itu seperti itu. Semakin banyak Anda memupuk energi-energi yang negatif, yang berasal dari manapun ya, masuk energi mistis ini, maka ya hidup Anda akan semakin sulit ya. Dan itu balik lagi, karena energi itu masuk dalam diri Anda, kehidupan Anda, baik itu melalui pikiran, melalui apapun gitu ya, ya pasti akan berpengaruh pada emosi, berpengaruh pada tubuh Anda juga. Nah, bagaimana untuk menghilangkannya? Anda isi hidup Anda dengan energi yang jauh lebih positif, maka energi yang seperti itu nanti akan hilang. Nah, bagaimana mistis itu sendiri, itu bukan ranah saya. Ya. Kalau kita bicara, Anda percaya pada mistis, itu silahkan. Tetapi saya lebih cenderung hidup saya tidak mendekati area itu. Gitu. Kemudian saya juga tidak terlalu mempercayai orang-orang yang mengatakan dirinya bisa hal-hal mistis itu. Tapi bukan berarti saya nggak percaya mistis. Karena balik lagi bahwa Tuhan pun sudah menggariskan dalam kitab suci yang saya yakini bahwa ada makhluk lain itu. Tapi saya nggak mau mendekati area itu. Jadi kalau ada orang mempercayai situasi mistis dan berusaha untuk memunculkan itu, ya saya berusaha tidak memasukkan keyakinan itu ataupun hal-hal itu ke dalam pikiran saya maupun eh, keyakinan saya atau kepercayaan saya. Saya lebih baik tidak bicara itu. Saya lebih baik tidak menggali itu. Saya lebih baik tidak mendekati area itu. Kalau dia mau percaya itu silahkan. Sehingga apa? Energi itu nggak masuk pada diri saya. Gitu. Hal-hal itu nggak akan masuk pada diri saya. Jadi saya lebih banyak mengisi kehidupan saya dengan hal energi yang jauh lebih berjaya tadi. Lebih positif tadi. Lebih membuat saya lebih manfaat. Gitu ya. Ke arah hal-hal unshakable mentality yang sayapnya ke kanan. Gitu. Daripada saya memiliki unshakable mentality bahwa oh nanti kalau saya jualan ini, kalau saya nggak pakai jimat ini, jadi nggak laris. Gitu. Untuk apa saya punya unshakable mentality seperti itu? Itu saya hindari banget. Saya keyakinan saya lebih pada hal-hal yang mengarah kepada kepercayaan. Gitu. Saya lebih uh, menyukai 1/0 sampai dengan tak terhingga tadi itu. Jadi ya saya punya akal, ya saya optimalkan akal saya untuk berikhtiar. Saya punya fisik, ya saya optimalkan fisik saya untuk melakukan ikhtiar. Ya udah, hasilnya setelah itu ya sudah saya pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kira-kira begitu, Mas. Jadi balik lagi kalau itu adalah gangguan secara energi mistis, ya barangkali memang Anda mempercayai itu dan berusaha untuk memasukkan itu dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda nggak mau diganggu hal kayak gitu ya, jangan mendekati area itu. Ya, kemudian ibaratnya pintunya tutup aja lah gitu ya, biar tamunya nggak masuk, kira-kira begitu. Itu ya, menurut saya gitu, Mas Ronald. Oke, baik Bapak. Untuk Kak Rian Ardi, apakah jawaban dari Pak Joko pemaparannya mengenai pertanyaannya sudah cukup jelas, Kak? Kalau dirasa cukup jelas, oh baik, jelas. Baik. Terima kasih Kak Rian Ardi atas pertanyaannya dan
Untuk teman-teman mungkin jika ada yang ingin tanyakan lagi bisa langsung tanya di kolom chat begitu. Jika tidak ada, kita bisa akhiri juga sebenarnya amal pada malam hari ini. Tapi mungkin untuk Pak Joko ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sudah ikut join begitu bersama kita tentang self healing mungkin atau pesan-pesan yang dirasa penting agar kita bisa self healing lalu self confident dan tidak mental breakdown begitu Pak. Monggo. Ya, baik ya. Jadi yang bertanggung jawab pada kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Hidup kita berkualitas atau tidak itu adalah karena kita sendiri. Jadi pilihlah kehidupan yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas pikiran kita, kualitas emosi kita, dan tentunya itu semua adalah tanggung jawab amanah dari Tuhan. Kenapa kita dihidupkan di muka bumi. Jadi ketika kita memiliki tujuan yang sangat jelas untuk hal-hal yang menyangkut kebermanfaatan dalam hidup, maka kita akan memiliki semangat hidup yang jauh lebih baik. Sehingga hidup kita menjadi jauh lebih berkualitas. Kuatkan inner power kita, self-acceptance kita munculkan, terima diri kita, dan jangan lupa 1/0 sama dengan tak terhingga, membuat hidup kita tak terhingga. Gitu aja Mas Nova. Dan terima kasih atas teman-teman partisipasi dalam seminar amal ini. Insya Allah nanti hasil dari seminar amal ini tetap kita akan sharekan penyaluran kita kepada adik-adik yatim kita nanti di hari Jumat. Kalau nggak Jumat ini mungkin di Jumat yang akan datang. Selalu hari Jumat. Itu Kak Noval. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas pemaparan materi tentang self healing yang sudah banyak sekali memberikan pastinya sudah memberikan banyak sekali insight baru tentang kita bagaimana cara untuk menerima diri kita dan yang lainnya itu sudah banyak sekali yang saya dapatkan juga pada seminar amal kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Joko dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan join pada seminar amal malam hari ini. Saya rasa juga sudah cukup untuk seminar pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Selamat malam dan sampai jumpa di seminar amal berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Noval. Terima kasih juga pada teman-teman yang dari live streaming.